Bapak Profesor Dr. Insinyur Ahmad Hidayanto, ST MBT IPU di Tanah Angin Mamiri, dan selamat datang di Universitas Muslim Indonesia. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Beni Iskandar SH di Universitas Muslim Indonesia. Mari kita beri aplaus kepada keduanya. Yang terhormat Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia, Bapak Profesor Dr. Insinyur Lamatinulu, ST.MT IPM ASEAN Engineer, beserta wakil dekannya. Yang kami hormati, Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Bapak Profesor Dr. Insinyur Ahmad Hidayanto, ST.MBT IPU. Yang kami hormati, Direktur Utama Perumda Air Kota Makassar, Bapak Beni Iskandar SH. Yang kami hormati, Ketua Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia, Ibu Dr. of Engineer Insinyur Irma Nur Afia, ST.MT IPM ASEAN Engineer. Yang kami hormati, Sekretaris Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia, Ibu Dr. Insinyur Nurul Cairani, ST.MT IPM ASEAN Engineer CISA. Serta yang kami hormati, para dosen lingkup teknik industri, teknik kimia, teknik pertambangan, dan program profesi insinyur, mahasiswa dan segenap peserta kegiatan kuliah umum yang berbahagia. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini Kamis tanggal 7 Maret 2024 bertempat di Aula Telekonferensi lantai 5 Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia, dan kita bersama-sama melangsungkan kegiatan umum teknik industri FTU UMI dengan tema The Role of Industrial Engineers for Sustainability and Smart City. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Saya Fahrul Hidayat Banyak, dan saya Nova Asdi, selaku Master of Ceremony akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan oleh MC. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Universitas Muslim Indonesia, dan Mars Teknik Industri. Yang ketiga, pembacaan doa. Dan yang keempat, sambutan. Selanjutnya, kita melangkah ke acara pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita awali kegiatan ini dengan ucapan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Universitas Muslim Indonesia, dan Mars Teknik Industri. Hadirin dimohon berdiri.
Universitas Muslim Indonesia, selalu cinta damai, tetap selalu tegak demi masa depan kita. Kami mahasiswa teknik industri, penerus bangsa Indonesia, menuju bangsa yang cinta damai, sejahtera dan sentosa. Dharma perguruan tinggi, pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian. Kami mahasiswa teknik industri, penerus bangsa Indonesia, menuju bangsa yang cinta damai, sejahtera dan sentosa. Sejahtera dan sentosa, sejahtera dan sentosa. Terima kasih, hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya, pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Insinyur Haji Muhammad Nusran MM PhD IPM ASEAN Engineer yang juga merupakan dosen teknik industri dan Kepala UPT Halal Center UMI. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sejenak kita tundukkan hati dan pikiran kita, seraya memohon agar mendapatkan berkah dan rahmatnya dan dilipat gandakan pahala di sisinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untukmu, pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau limpahkan pada kami. Segala puji atas keagunganmu. Segala puji atas kemuliaan-Mu dan kekuasaan-Mu. Hari ini kami berkumpul di sini dalam acara kuliah umum dengan tema The Role of Industrial Engineers for Sustainability and Smart City, agar dapat memberikan sumbangsi terbaik bagi kami, berbagi kesyukuran, berbagi manfaat dan solusi. Karenanya ya Allah,
lancarkanlah acara kami. Berkahilah, penuhilah acara ini dengan kebaikan dari awal hingga akhirnya. Ya Allah, ya Alim, bukakanlah pikiran kami, mudahkanlah urusan kami, berikanlah kepada kami ide-ide cemerlang untuk membangun kekuatan dan kemandirian yang Engkau ridai. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbing dan berkahilah segala aktivitas kami dalam mengikuti rangkaian acara ini, dan jadikanlah sebagai amal ibadah di sisi-Mu, serta memberikan maslahat bagi diri, keluarga besar Prodi Teknik Industri FTI UMI dan bangsa ini. Ya Allah, di tengah segala kesulitan dan tantangan ini, jangan biarkan persoalan yang kami hadapi ini membuat kami mengkhianati-Mu ya Allah, melainkan jadikanlah hal tersebut semakin dekat dengan-Mu, semakin ridho dengan ketentuan dari-Mu, semakin indah dengan kesabaran dan rasa syukur atas nikmat-Mu, serta semakin gigih berjuang, berkreasi dan tetap produktif di jalan-Mu. Ya Rabb, bimbing kami agar mampu menggunakan akal dan nurani kami untuk lebih mengenal dan mendekat kepadamu. Bantu kami ya Allah agar menjadi hamba-hamba-Mu yang pandai bersyukur. Ya Rabb, Tuhan yang maha sempurna, jadikanlah diri kami sebagai pribadi yang membesarkan, bukan mengecilkan, pribadi yang membangun, bukan menghancurkan, pribadi yang menguatkan, bukan menjatuhkan, pribadi yang mensejahterakan, bukan menyengsarakan, pribadi yang membahagiakan, bukan menyusahkan. Jadikanlah pribadi yang tangguh, penuh integritas, selalu bisa bekerja sama dalam kebaikan, pemaaf dan rendah hati, merasa cukup dan berjiwa besar penuh ketulusan. Ya Allah, ampunilah dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, kasihanilah keduanya sebagaimana mereka mengasihani kami di waktu kecil. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan thayyib, serta amalan yang diterima. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa min rawati. Allahumma astur aurati wa min rawati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih, doa ini semoga diijabah oleh Allah. Hadanallahu wa yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Haji Muhammad Nusran, MM PhD IPM ASEAN Engineer. Semoga dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Lamatinulu ST MT IPM ASEAN Engineer, sekaligus membuka acara pada hari ini. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ya. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd.
yang sama-sama kita hormati, muliakan dan banggakan, ya. Bapak narasumber, Bapak Profesor Dr. Insinyur Ahmad Adiatno, MT, MTB IPU. Selamat datang Pak di kampus UMI yang sama-sama kita hormati, muliakan dan banggakan. Bapak Direktur Perumda Perusahaan Air Minum Kota Makassar beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua Program Studi Teknik Industri Ibu Dr. Insinyur Engineering Irma Nurapia, STMT IPM Machine Engineer. Yang saya hormati Sekretaris Prodi Ibu Dr. Insinyur Nurul Hairani, STMT IPM Machine Engineer. Yang saya hormati Sekretaris Prodi Program Profesi Insinyur, ya, Bapak Dr. Insinyur Taufik Nur, MT IPM Apik Engineering, Asian Engineering. Yang saya hormati Bapak Ketua Halal Center, ya, Bapak Insinyur Haji Muhammad Nusran, PhD, IPM Machine Engineer. Dan yang saya hormati Bapak Ibu dosen Teknik Industri serta anandaku mahasiswa yang saya cintai dan banggakan, serta seluruh pengurus lembaga yang hadir. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas nikmat, kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita sempat hadir bersama-sama untuk mengikuti kegiatan kuliah umum yang dilaksanakan oleh Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknologi Industri UMI. Salam dan taslim tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi dan Rasul sebagai pembawa risalah rahmatan lil alamin. Pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan bahwa kegiatan kuliah umum yang kita laksanakan dalam lingkup Fakultas Teknologi Industri adalah satu program berkala dari Fakultas Teknologi Industri yang dilaksanakan pada setiap prodi dalam lingkup Fakultas Teknologi Industri, baik itu prodi Teknik Industri, Teknik Pertambangan maupun Teknik Kimia. Dan pada hari ini kebetulan giliran Teknik Industri melaksanakan kuliah umum, di mana tujuan pelaksanaan kuliah umum ini adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi serta wawasan bagi ananda mahasiswa dalam lingkup Fakultas Teknologi Industri, yang tentunya menghadirkan para ahli, ya, praktisi, akademisi yang diharapkan bisa memberikan inspirasi, pengetahuan, wawasan kepada mahasiswa dalam lingkup Fakultas Teknologi Industri. Dan atas nama Sivitas Akademika Fakultas Teknologi Industri, pertama-tama tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang kita hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Ahmad Adiatno, ya, yang telah meluangkan waktunya untuk kita semua guna memberikan pencerahan kepada kita sebagai Sivitas Akademika Teknik Industri FT UMI. Semoga insya Allah apa yang beliau sampaikan nanti ananda bisa memperhatikan dengan baik, karena kedatangan beliau pada kesempatan ini bagi kita adalah sebuah berkah, karena beliau adalah seorang guru besar atau profesor bidang teknik industri yang tentu kita harapkan bisa memberikan
informasi tentang keilmuan bagi Ananda mahasiswa yang nantinya bisa kita jadikan bekal bersama untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi kita di lingkup teknik industri FTI UMI. Begitu pula tak lupa kita sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Direktur Perumda, perusahaan air minum daerah Kota Makassar, Bapak Beni Iskandar SH. Beliau adalah direktur yang tentunya hadir selaku praktisi yang akan juga memberikan informasi-informasi penting, pengetahuan-pengetahuan tentang kegiatan-kegiatan beliau sebagai seorang praktisi. Semoga nanti bisa memberikan pengetahuan kepada Ananda mahasiswa sehingga bisa mengkombinasikan antara pemahaman tentang teori dan praktek-praktek manajemen di dalam menata atau mengelola organisasi-organisasi industri. Itu yang perlu kami sampaikan, bahwa itulah target yang kami ingin capai dalam melaksanakan program kuliah umum ini yang dilaksanakan secara berkala. Kemudian Ananda sekalian yang saya banggakan dan saya muliakan, saya berharap agar dalam mengikuti kegiatan ini hendaknya memegang teguh adab-adab dalam menuntut ilmu. Salah satu adab menuntut ilmu itu adalah niat, ya, doa, sungguh-sungguh dan rendah hati, supaya dengan adab ini apa yang disampaikan oleh guru-guru kita yang hadir pada kesempatan ini ya bisa menyerap masuk dalam hati dan pikiran Ananda semua. Karena memang misi kita adalah bagaimana mencetak generasi yang berilmu, beramal ilmiah, berilmu amalia dan berakhlakul karimah. Dan dengan pemahaman Ananda dalam meningkatkan kualitas keilmuan dibarengi dengan kualitas keimanan yang telah diberikan di pendidikan pesantren, itu bisa mengkombinasikan antara kapasitas keimanan dan kapasitas keilmuan. Karena apapun alasannya, Allah telah memberikan garansi di mana Allah berfirman, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilmah darajat. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kamu. Ini sudah janji Allah, sehingga dengan demikian semoga momen kuliah umum ini bisa dijadikan sebagai salah satu wahana untuk meningkatkan kualitas keilmuan bagi Ananda semua. Baik Bapak, Ibu hadirin dan Ananda sekalian yang saya hormati, izinkan saya atas nama pimpinan fakultas untuk mengajak para hadirin membuka acara kuliah umum ini dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya apabila ada hal-hal yang tidak berkenan mohon dimaafkan. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Lamatinulu ST MT IPM ASEAN Engineer. Kami ucapkan banyak terima kasih. Hadirin sekalian yang kami hormati, sampailah kita pada acara inti kuliah umum Teknik Industri FTI UMI dengan tema The Role of Industrial Engineers for Sustainability and Smart City. Acara ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Bapak Dr. Insinyur Taufik Nur ST MT IPU ASEAN Engineer CSCA.
yang baru saja meraih gelar Doktor Teknik Industri dari Universitas Indonesia. Beliau juga merupakan pemegang sertifikasi APEC Engineer, Engineer Industrial, dan Engineering Alliance. Sejak tahun 2016 sampai sekarang, beliau juga merupakan dosen prodi program profesi insinyur dan program studi teknik industri Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia. Dan juga beliau sejak tahun 2021 menjabat sebagai Ketua Bidang Kerjasama Forum Komunikasi Penyelenggara Program Profesi Insinyur Indonesia, Wakil Ketua Komite Penjaminan Mutu Pengurus Pusat PII, Pengurus Indonesia Supply Chain and Logistik Indonesia Bidang Kerjasama Pemerintah. Kepada Bapak Dr. Insinyur Taufik Nur STMT IPM IPU ASEAN Engineer CSCA, dimohon menempatkan diri untuk memandu kegiatan kuliah umum. Terima kasih. Sebelum kita masuk ke kuliah umum, ada baiknya kita foto bersama pimpinan fakultas serta pemateri. Kepada pemateri dan pimpinan fakultas kami persilahkan. Kepada peserta kuliah umum dimohon untuk berdiri melakukan foto bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa, pada kesempatan hari ini saya didaulat untuk menjadi moderator. Sebelumnya saya mohon maaf ya, tadi ada salah
penyebutan Prof. Jadi kalau saya S2 dulu di ITS Surabaya. Nah, nama dosen saya itu agak sulit saya sebutkan begitu. Ada namanya Budi Santoso Wirjo Dirjo gitu. Mungkin Pak Dekan pernah juga diajar sama beliau. Nah, saya juga dengan Prof. Ahmad Hidayatno awalnya sering salah sebut gitu. Tapi kalau mau supaya tidak salah sebut, saya jadi mahasiswanya aja gitu. Jadi setiap hari saya sebut. Iya. Oke, itu adalah ice breaking aja. Nah, pada kesempatan ini kita akan diberikan pencerahan, kemudian ide-ide dan gagasan di dalam suatu tema yang kita sebut sebagai peran insinyur teknik industri untuk keberlanjutan dan smart city ya, dalam judul The Role of Industrial Engineers for Sustainability and Smart City. Nah, kita ketahui bersama bahwa perkembangan kota-kota di dunia itu diwarnai dengan berbagai macam dinamika. Salah satu hal yang mempengaruhi kota itu bisa berkembang adalah bagaimana kota itu dapat dimanajemeni, ya. Kita ketahui bersama bahwa salah satu quote dari pakar manajemen dunia, Drucker, Peter Drucker menyebutkan bahwa sebenarnya tidak ada kota atau negara atau daerah di dunia ini yang terkebelakang. Ya. Yang ada itu adalah daerah atau negara yang tidak termanajemeni. Nah, pada kesempatan ini dihadirkan, ya, ini spesial karena ini satu dari barat, satu dari timur ya. Yang pertama kita beri aplaus kepada Profesor Dr. Insinyur Ahmad Hidayatno ST MBT IPO. Kita beri aplaus. Ya. Selanjutnya kami persilakan dengan hormat ada Bapak Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Makassar, Bapak Beni Iskandar Sarjana Hukum. Kita beri aplaus yang meriah. Ya, terima kasih Pak Dekan, Pak Nusrat. Ya, seperti biasa sebelum kita melangkah ke acara presentasi masing-masing pemateri, saya akan memperkenalkan diri. Yang pertama, Bapak Dr. Insinyur Ahmad Hidayatno ST MBT IPU. Beliau adalah profesor dan kepala Laboratorium Sistem Engineering Modeling and Simulation Laboratory yang biasa kita sebut sebagai SEMS ya, SEMS Laboratorium. Kemudian beliau sebagai dosen pengantar teknik industri, pemodelan sistem, simulasi industri, rekayasa sistem, keterampilan interpersonal di tingkat program sarjana dan program sarjana teknik industri ini dengan mata kuliah berpikir sistem, metodologi penelitian, rekayasa, analisa dan kemudian beliau aktif sebagai anggota member of Institute of Industrial and System Engineers, kemudian member of INCOSE dan member of System Dynamic Society. Pada beberapa proyek yang beliau kerjakan antara lain exploring food and versus fuel debate in palm oil or fuel or cooking oil,
tahun 2022-2023. Kemudian di proyek-proyek di Kementerian Riset, antara lain Roadmap Development for Management Support in Developing National Vaksin Merah Putih 2021. Beliau juga aktif di dalam kegiatan riset di Bank Dunia sebagai Technical Member Consultant for Low Carbon Development Initiative. Beliau juga dikenal sebagai seorang periset dan praktisi dalam pembangunan proyek-proyek di DKI Jakarta, termasuk pengembangan MRT, kemudian proyek-proyek yang lain, dan mungkin akan disampaikan oleh Pak Ahmad. Kemudian akan juga untuk materi kita juga sangat luar biasa, Bapak Benny Iskandar Sarjana Hukum. Di sini saya baca selain sebagai Direktur Utama PDAI, dia juga sebagai advokat dan konsultan hukum. Ini sangat relevan dengan dunia teknik industri, membahas sistem, bukan cuma kita membahas tentang mesin saja, tetapi secara sistem overall termasuk bagaimana kita berkaitan dengan soal-soal hukum. Pendidikan sarjana beliau diterima di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Kemudian beliau juga sebagai Ketua Umum Pakabaji Community dari 2017 sampai sekarang. Kemudian beliau pernah aktif sebagai Wakil Ketua DPC Pdi Perjuangan bidang Polhukam tahun 2020. Kemudian beliau juga sebagai konsul kuasa hukum Wali Kota Makassar periode saat ini. Kemudian beliau sebagai Ketua Dewan Pembina Asosiasi Futsal Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi beliau tampilannya sangat sporty, udah banget. Oke, penjelasan selanjutnya nanti akan kita lanjutkan dalam diskusi. Kita pause kembali kepada kedua narasumber kita. Bapak dan Ibu, adik-adik semua mahasiswa, pada kesempatan ini selain mahasiswa juga ada beberapa rekan dari korporasi baru ya. Kemudian dari Universitas Islam Makassar, juga. Kemudian ada teman kita dari praktisi dari Makassar. Makassar ini produksi gula rafinasi ya. Kemudian beberapa teman yang lain kita beri aplaus. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana kota yang sustain, langsung saja persilakan kepada Bapak Profesor Ahmad Hidayatno untuk menyampaikan ide-ide dan gagasannya dan pengalaman praktisnya. Silakan Prof. serius jadi akademisi, walaupun di awal-awal berikutnya adalah tentang kira-kira Anda kalau sebagai teknik industri secara topik
sehingga memang kita akan mulai, saya bagi dua dulu ya. Yang pertama adalah pembangunan kota dan teknik industri. Setelah itu saya akan coba masuk secara akademisi seperti apa. Nah, yang pertama memang kita membahas soal pengalaman saya. Jadi saya dulu pernah membantu beberapa hal. Sebelah kiri spesifik pada kota, sebelah kanan sebenarnya supporting kota. Saya pernah jadi di Mass Rapid Transit Jakarta, di Jakarta Crisis Center. Yang paling lama memang saya pernah mendampingi Ketua Bapeda pada saat itu untuk membangun sistem budgeting dan planning untuk DKI Jakarta. Pada saat itu pertama kalinya DKI Jakarta menggunakan web based policy making, nggak kayak zaman sekarang. Sehingga pengalaman saya karena di Bapeda itu membuat saya tahu bagaimana sebuah permasalahan di kota. Nah, kemudian saya juga pernah membangun waktu tahun 2005 konsep Office Disaster Management. Itu juga sebenarnya merupakan bidang yang bisa Anda nanti temukan. Karena kota itu termasuk paling prone atau paling rawan ketika bencana. Karena hampir seluruh infrastruktur kota itu bisa hancur dan akhirnya livelihood kota itu bisa hilang. Nah, awalnya memang saya banyak membantu di bidang kesehatan. Jadi saya juga pernah membuat sebuah sistem proses untuk rumah sakit. Kembali agak aneh, tapi rumah sakit jadi suatu hal yang vital di terakhir ini, walaupun saya belum punya proyek yang pada saat itu, saya juga pernah berkecimpung untuk urusan air karena Jakarta itu sudah terkenal dengan banjirnya. Nah, beberapa nih pengalaman-pengalaman saja yang menarik bahwa pada saat saya diminta untuk mendesain layar, jadi tugas saya adalah mendesain proses dan sistem informasi untuk rumah sakit umum daerah. Rumah sakit umum daerah itu agak beda karakteristiknya dengan rumah sakit swasta karena kayak orang teknik industri, yaitu adalah dia high volume, high transaction. Jadi sehari itu transaksi di rumah sakit umum daerah itu bisa mencapai puluhan ribu. Sedangkan kalau di rumah sakit swasta karena mungkin mahal dan terbatas akses, itu paling hanya mencapai ratusan bahkan ribuan, apalagi klinik. Sehingga ketika saya dipanggil, sebenarnya saya memperhatikan bahwa itu harus dilakukan. Sehingga pada saat itu saya membuat model layanan aliran. Jadi salah satu topik yang bisa kamu pakai. Orang TI itu kalau udah lihat antrian, itu pasti ini kerjaan saya. Nah, padahal kalau sudah bicara rumah sakit, ngantri itu pasti terjadi. Sehingga gimana caranya kita mengatasi antrian. Tapi yang menarik, saya juga menggunakan ilmu ergonomi karena ada masalah gitu dengan transaksi yang sedemikian besar. Medical record atau dokumen medis itu harus disimpan dan harus bisa di-retrieve dalam waktu sangat cepat. Jadi kamu bisa bayangkan ya, kalau ada ribuan medical record, si pasien itu datang sampai ke bagian pelayanan, ini medical record saya, maka dalam waktu 15 menit medical record itu harus sampai di meja dokter. Bagaimana mempercepat sistem semacam itu? Ini adalah solusi yang diberikan, di mana setiap map itu tidak boleh misplace. Karena pada saat itu map belum ada digital record. Kembali ini zaman saya masih muda, semudia kalian ya, atau saya mengerjakan ini. Jadi yang dilakukan adalah membuat warna, kodifikasi warna. Yang sekarang mungkin kamu diajarkan sebagai visual management, di mana kita menggunakan warna-warna untuk memastikan kita berubah. Sehingga kalau nanti dibentuk seperti ini, kamu bisa tahu seandainya mapnya itu salah masuk di lemari ini. Jadi ini setelah dirancang dan ini setelah dipakai seperti apa bentuknya. Jadi tidak memungkinkan sebuah map itu salah masuk. Dan yang kedua, map untuk setiap lantai dan setiap ini, jadi ini adalah subsidi, non subsidi, itu kita bedakan. Supaya map di dalam lantai itu tidak mungkin pindah dari satu lantai ke lantai yang lain. Jadi pada saat saya juga diminta membangun itu pun saya sudah memperhatikan berbagai macam aspek supaya intinya proses layanan itu berjalan. Case yang lain yang saya diminta, yang ini agak panjang ceritanya yang membuat saya mengerti soal perkotaan, itu adalah perencanaan sistem perencanaan daerah berbasis proses. Jadi ada undang-undang baru perencanaan daerah, perencanaan pada saat itu pembangunan, karyanya Ibu Sri Mulyani waktu di Bappenas. Itu meminta proses base oriented ke jalan. Saya kaget ketika baca undang-undang itu, ketika saya diminta untuk melakukan perancangan ini. Sebenarnya sangat bagus undang-undang perencanaan daerah itu, karena sangat proses. Sehingga saya lakukan adalah ini zaman saya dulu masih mengerjakan ini. Terus yang menarik adalah untuk pertama kalinya kita mengenakan konsep top down bottom up sekaligus. Jadi sebelum tahun 2004 itu banyak perencanaan pelaksanaan pembangunan itu hanyalah dari usulan dari masing-masing dinas. Padahal kita sudah masuk ke masa reformasi di mana
gubernur atau wali kota itu dipilih secara langsung oleh masyarakat. Tentunya gubernur dan wali kota punya keinginan. Itu yang pertama. Jadi dia harus diakomodasi. Yang kedua adalah kalau sudah bicara kota, tidak semua pada saat kita membangun itu harus berorientasi jangka panjang. Nggak boleh anggaran tahunan. Walaupun sekarang sudah ada konsep multi years dalam pembangunan, kamu nggak boleh hanya mikir tahunan. Masalahnya anggaran itu tahunan. Nah, gimana mengatasi itu sehingga kita mengenal konsep yang namanya top down, dan dalam bahasanya DKI pada saat itu adalah prioritas gubernur, program prioritas gubernur. Ini yang membuat busway pada tahun 2005 sampai 2007 itu berhasil membuka 6 koridor baru. Ketika anggaran itu dipatok, kali itu Pak Sutioso memang sangat-sangat jenderal ya. Jadi ketika kita bilang, Bapak mau nggak memegang bertanggung jawab pada anggaran 30% dari anggaran DKI? Oh saya mau bikin busway. Jadi pada saat itu langsung keluar 6 koridor baru. Kalau Anda lihat tidak pernah terjadi lagi pembangunan koridor baru sampai 13 di Transjakarta. Yang dikenal sebagai Transjakarta sekarang atau busway. Artinya pada saat itu kita coba align semua perencanaan dari level unit yang bangun. Karena kalau bicara pembangunan jalan, busway, Transjakarta, itu melibatkan unit-unit yang berbeda. Bisnya diadakan oleh perhubungan atau pengadaan perhubungan, jalannya yang bikin pekerjaan umum, transaksinya itu oleh PT Transjakarta, di bawahnya BUMD. Jadi kamu harus bayangkan kalau di negara ini, kalau yang namanya satu urusan itu bisa dikerjakan oleh beberapa unit. Dan masalahnya kalau beberapa unit, kerjasama jadi susah. Nah, tapi dengan kita mengenalkan konsep prioritas gubernur ini, nah itu karya orang TI. Kenapa? Karena memang kita ngerti bahwa sistem itu harus terintegrasi. Namanya integrasi itu harus bareng-bareng dikerjakan. Kemudian bencana. Jadi pada saat itu tahun 2002, ini foto yang saya ambil ini zaman Pak Sutioso ya sama Bu Megawati sebagai presiden pada saat itu. Jakarta itu punya 13 kali atau sungai. Jadi sudah pasti akan kebanjiran, tinggal nunggu kapan. Lucunya pada tahun 2002 itu ketika kita identifikasi, kok nggak siap? Jakarta itu tidak sadar bahwa dia harus selalu siap siaga bencana. Sehingga pada saat ini pertama kali terjadi, benar-benar mati Jakarta pada saat itu, bahkan aqua galon aja setengah mati mencarinya. Itu kita sadar bahwa perlu ada sistem informasi yang mendukung seperti apa yang terjadi. Sekarang saya kembali dipanggil untuk ngecek gimana kita merancang prosesnya seperti ini. Nah sehingga yang kita lakukan pada itu adalah merancang proses pengambilan keputusan yang tidak lagi konsepnya top down lagi, tapi bottom up. Bukan hanya bottom up, tapi top down. Jadi kebiasaan penanggulangan bencana itu adalah yang di pusat nunggu laporan yang di daerah. Nah sehingga padahal kadang-kadang daerah udah kesibukan ngerjain penanggulangan bencana. Sehingga saya minta harusnya proaktif. Terus media komunikasinya harus multi channel. Kalau multi channel nanti kena konsep marketing lagi. Maksudnya apa? Kita mengutilisasi SMS. Ini zaman belum ada Google ya Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan bayangkan ada WhatsApp. Belum. Ini masih pakai SMS. Jadi pada saat itu SMS itu masih terjadi. Kita juga perbaiki sistem komando dari gubernur sebagai person in charge sampai ke level pos pengungsi. Kita buatkan SOP-SOP-nya sampai kita buatkan acara khusus. Ini sistem informasinya zaman dulu belum ada Google. Jadi fog plan itu kita scan, kita masukkan sebagai sebuah sistem informasi. Kita tahu di mana letak pengungsi pada masa itu. Revolusioner seperti itu. Nah, kemudian kita juga bikin acara yang menyadarkan masyarakat pentingnya penanggulangan bencana. Kebetulan setiap tanggal 13 Oktober, walaupun tidak populer di dunia, itu ada acara namanya International Disaster Day for Risk Reduction atau IDRR, International Day for Disaster Risk Reduction, IDRR. Di tahun 13 Oktober pertama kalinya tahun 2004 kalau nggak salah, kita melaksanakan yang namanya program Pekan Sadar Bencana. Yang waktu itu sampai kita bikin acara di sini, kembali karena Pak Sutioso tuh militer sekali, seneng dia gini-gini kan. Jadi dia bikin seperti ini sampai kita dimarahin sama kedutaan besar Amerika karena kebetulan besar Amerika cuma 2 gedung sebelahnya balai kota, sehingga dia bilang mereka sampai menyutup pelayanannya karena takut serangan teroris. Padahal kita latihan, cuma latihan gini-gini doang. Tapi seru. Akibatnya beberapa tahun saja masih dikerjakan, dan kemudian ketika pindah dari Pak Fauzi Bowo ke Pak Jokowi tidak dilakukan kembali. Nah, jadi kenapa Pak saya sering dipanggil untuk urusan-urusan ini?
Semua permasalahan itu multidimensi, kompleks dan lain sebagainya. Dan yang saya lakukan setiap kali saya menganalisa ini adalah saya klarifikasi tujuannya apa. Lalu kembali Anda sebagai orang TI, yang pertama itu adalah Anda orang proses. Proses itu artinya bukan orang proses kimia, tapi Anda harus tahu prosesnya seperti apa. Jadi tujuan diterjemahkan kepada proses, lalu pastikan Anda berpikir multidimensi. Kalau udah bicara permasalahan kota, tidak pernah satu dimensi. Kalau saya mengajar di teknik industri itu adalah begini, kamu kalau punya musuh werewolf, maka kamu ditembaknya dibunuhnya pakai peluru silver atau perak. Gitu. Kalau kamu misalnya orang, mohon maaf yang orang Madura atau di sini saya menggunakan ini, misalnya ada orang Madura yang hanya bisa ditembak pakai bunga 7 macam. Kalau Anda vampire, Anda hanya bisa dibunuh pakai kayu. Nah, ini adalah permasalahan yang single. Orang TI harus berpikir bahwa musuhnya itu adalah orang Madura, vampire, dan juga jadi pendekatan solusi kamu harus multidimensi. Itu khasnya. Nah, ini yang membedakan saya pada saat ini saya dipanggil. Karena kok solusi-solusi sebelumnya cenderung untuk satu dimensi. Nah, kalau udah multidimensi, kamu harus perhatikan interkoneksi. Interkoneksi itu adalah sederhana, rapat-rapat koordinasi. Rapat koordinasi itu kan saling menyamakan persepsi dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir yang juga saya baru sadari setelah saya selesai mengerjakan semua ini adalah kadang-kadang saya harus memperhatikan konteks. Jadi kayak Jakarta tuh baik-baik saja kalau tidak ada hujan. Jakarta juga baik-baik saja kalau ada hujan. Ternyata yang bikin banjir Jakarta itu bukan hujan di Jakarta, tapi hujan di Bogor ketika masa pasang di Purnama. Kenapa? Karena air yang mengalir dari Bogor ke utara, ke pantai, nggak bisa kemana-mana. Ya jadilah dia banjir. Sehingga konteksnya harus diperhatikan, bahwa konteks ketika Anda sedang bicara soal bencana, jangan hanya mikir soal penanggulangan bencana, tetapi persiapan penanggulangan bencana. Orang harus disadarkan, orang harus dilatih, semua orang-orang di dalam organisasi harus disiapkan untuk penanganan bencana. Jadi ini sebelum saya insaf jadi dosen. Nah, setelah saya jadi insaf jadi dosen tahun 2008 lah, dimarahin sama bos saya, jadi kamu dosen apa konsultan? Ya udah, saya balik ke dosen. Saya akan coba masukkan lagi ke teknik industri. Kembali kalau saya overtime, Pak moderator tolong. Saya sudah menyiapkan slide-nya sehingga Anda kalau dapat materinya Anda bisa baca sendiri sebenarnya untuk mendapatkan ini. Coba mungkin cerita-ceritanya agak berkurang. Saya harus samakan dulu perspektif kita terhadap apa itu teknik industri ya, supaya nanti Anda bisa memahami kenapa saya menciptakan seperti itu. Yang pertama ada dua hal yang membuat teknik industri semakin relevan di dunia saat ini. Pertama itu adalah kita berubah namanya 10 tahun yang lalu dari teknik industri ke teknik sistem dan industri. Artinya ada kata-kata sistem di situ. Walaupun di Indonesia kita masih menggunakan teknik industri karena memang untuk mengubah nomenklatur sebuah program studi itu panjang ceritanya dan hanya boleh dilakukan oleh Dikti atau Departemen Pendidikan Nasional. Kedua, kita dapat sorotan ketika kita dikatakan sebagai bagian dari industri 4.0 yang sekarang mungkin kalau diletakkan di dalam konteks kota dikenal sebagai smart. Nah, sehingga kalau kita memastikan ini rekognisi di kata-kata sistem ke dalam teknik industri sebenarnya sudah banyak atau sudah dilakukan, yaitu kita dari awal yang namanya sistem secara tradisional itu adalah sebuah input, proses, output, umpan balik atau feedback. Jadi kalau dulu ketika saya masuk teknik industri tahun 91 itu dikatakan bahwa sistem itu adalah output, proses, input, feedback. Sehingga orang teknik industri itu tidak boleh kayak kalau orang main teater, Anda punya show di depan sini. Tugas kita tuh memastikan yang di depan itu bisa berjalan dengan baik. Merancang sedemikian rupa sehingga dia bisa berjalan dengan baik. Jadi ini adalah outputnya, misalnya ada sebuah stage show seperti ini. Tugas kita adalah proses. Ini yang tadi mengapa kok saya suka dipanggil. Gitu. Saya maunya kayak gini. Ini nggak ada yang bisa ngerjain di mana-mana ini. Karena saya punya pengalaman untuk melakukan hal ini bisa saya lakukan. Ya. Nah, jadi itu yang sebenarnya orientasi sistem. Walaupun nanti kita akan kembangkan di namanya sistem thinking, tapi basisnya adalah ini, input, proses, output, feedback. Dan tugas kita memang di tengah-tengahnya. Nah, kemudian ini yang menjadi fokusnya. Ini yang diketahui oleh customer, ini yang kita harus ketahui, ini yang sebaiknya kita ketahui, ini yang mungkin tidak mungkin kita ketahui.
Artinya memang orientasi terhadap proses itu suatu hal yang memang harus Anda lakukan. Nah, ini kemudian membuat teknik industri berkolaborasi dengan namanya INCOSE, International Council of System Engineering, di mana objeknya itu sekarang tidak hanya produk. Jadi mungkin di kurikulum kamu, karena ini masalahnya kurikulum nasional ya, kalian masih diminta untuk merancang dan mendesain produk yang jadi. Tapi pada kenyataannya ada sistem lain yang bisa diperancang dan diproduk. Pertama adalah sistem jasa. Nanti kamu akan mendengar dari Pak Beni, Direktur PDM, tentang kombinasi ini agak menarik. Jadi dia mengolah air, tapi at the same time dia juga melayani pelanggan. Jadi ada unsurnya. Ini sebenarnya lebih cocok bukan di produk sistem engineering, tetapi di service system engineering. Ini saya ceritakan seperti apa. Kemudian sistem engineering yang ketiga dikenal sebagai enterprise atau organisasi. Jadi kamu yang aktivis organisasi, orang TI itu biasanya berhasil merubah organisasi yang lain. Kalau saya lihat anak TI zaman ketika saya ajarkan hal ini, itu berhasil mengubah BEM, berhasil mengubah BEM fakultas dan lain sebagainya. Karena mereka sadar bahwa organisasi itu juga sebuah sistem yang harus bisa kembangkan. Nah, masih ingat ini ya, ini definisi keilmuan kita. Industrial engineering is concerned with the design, improvement, and installation of an integrated system of people, materials, equipment, and energy. It draws upon specialized knowledge and skill in mathematical, physical, social science, together with the principles and methods of engineering to specify, predict, and evaluate the result of the system. Keilmuan Anda saja sudah definisinya sistem. Jadi kalau kita petakan keilmuan Anda berbasis pada input, proses, output seperti ini, maka sebenarnya kita sudah melakukan yang namanya integrated system. Itu adalah input, proses, output, di mana output menghasilkan hasil. Hasil ini harus bisa Anda spesifikasikan, Anda prediksikan, dan Anda evaluasi. Proses ini yang dikenal sebagai improve, karena kalau kita sudah berhasil mengevaluasi, kita bisa tahu gapnya antara yang seharusnya sama yang saat ini. Nah, setiap gap ini, biasanya gapnya itu kita petakan dalam 5M. Masih ingat 5M ya? Minum, mabok, madon, bukan ya? Man, money, machine, material, methods. Itu adalah yang selalu jadi kredonya orang TI. Kalau saya bilang ada 3 hal yang harus diingat. 1, man, money, machine, material, methods. 2, 5W1H, what, where, when, how, and who, gitu ya. Yang ketiga adalah sistem proses tadi. Nah, tugas kamu memang desain dan install. Ya. Artinya adalah ketika sebuah proses itu dibutuhkan dan belum ada, maka kamu harus bisa mendesain. Dan mendesain itu tidak lepas dari instalasi. Gitu ya. Kemudian kalau sudah diinstal, Anda harus pastikan result yang didapatkan sesuai dengan apa yang Anda desainkan. Jika belum, maka Anda harus melakukan improvement supaya itu terjadi. So, bidang ilmu Anda saja dari awal sudah berorientasi kepada sistem jika kita petakan sebagai input, proses, output, umpan. Nah, apa yang dirancang ini kurikulum Anda nih ya. Dari produk, workplace, factory, organisasi, dan organization. Di jasa, bayangkan kalau Anda mau bikin Starbucks, tadi memang saya di Badikultura gitu ya, itu kan sebenarnya kombinasi. Ada materialnya, tapi yang penting juga servicesnya. Nah, ini yang di dalam kurikulum Anda tuh pasti ada sih. Nah, sehingga yang perlu saya juga pastikan Anda juga berubah. Ketika nanti pun Anda ngomong soal produk desain atau produk apapun yang Anda rancang, jangan bayangkan bahwa Anda memproduksi produk, Anda memproduksi layanan. Jika Anda bekerja di produsen handphone misalnya, atau mobile phone, ya, handphone, itu jangan bayangkan Anda memproduksi handphone. Samsung tidak mengatakan bahwa dia adalah produser smartphone. Dia produser experience of using smartphone. Karena handphone zaman sekarang bukan hanya sarana komunikasi, tapi sarana entertainment, sarana bekerja dan lain sebagainya. Ini juga harus kamu pertimbangkan. Jadi orang-orang yang jualan kopi saat ini selain Starling ya, Starbucks keliling gitu ya, itu tidak lagi mengatakan I'm selling coffee. I'm adding value of enjoying coffee. Jadi Starbucks itu bukan jualan kopi, kalau enggak dia nggak mungkin ngasih harga 50.000 untuk satu kopi panasnya. Yang kalau Anda pakai Starling mungkin 3.000 atau 5.000. Artinya apa? 45.000-nya itu dari mana? 45.000 itu dari logo Starbucks-nya itu. Sama di bawah-bawah cupnya kan, kalau Anda bawa cup Starbucks kan beda ya cara megangnya ya. Gini kan ya. Nah, mau saya beli Starbucks gitu ya. Kayak gitu ya. Kalau belinya Starling kan begini, kenapa? Nggak kelihatan mereknya gitu ya. Artinya adalah I'm selling information. Nah, kalau kamu nanti bekerja di industri otomotif, jangan bayangkan bahwa kamu jualan mobil.
kamu jualan layanan transportasi. Artinya, kamu harus memastikan itu affordable, jadi dia harus ada kreditnya, gampang dipakai, harus ada maintenance-nya, dan kalau ada apa-apa, saya di cover, ada insurance. Sehingga industri mobil itu selalu menjadi industri yang dibahas di teknik industri karena multidimensinya itu. Tidak hanya masalah mobilnya saja diproduksi dengan baik, tapi support system supaya dia bisa bekerja, bisa berjalan, memberikan nilai tambah terhadap transportasi. Nah, itu adalah penyamaan persepsi kita soal TI. Jangan mikir TI itu hanya membuat produk, gitu ya. Dia juga bicara soal service, dia juga bicara soal enterprise. Yang enterprise mungkin memang levelnya S2 atau S3. Nah, mari kita bahas soal tantangan kota pintar berkelanjutan. Jadi, gambar pertama saya tadi Moy Islands itu memberikan sebuah pelajaran itu ada di Pulau Paskah. Jadi pada satu ada karena dia berada di tengah-tengah Pasifik seperti ini, dia itu relatif udaranya itu enak, sehingga banyak orang yang akhirnya tinggal di Pulau Paskah. Namun karena deforestasi yang sangat akut, tapi mereka mencapai sivilisasi yang bisa membuat patung-patung Maui yang di dalam title slide saya tadi. Ya. Nah, tapi dia tiba-tiba habis di tahun 17, abad 17. Benar-benar tinggal cuma ratusan orang yang tadinya mencapai ribuan bahkan puluhan ribu orang tinggal di situ. Apa yang terjadi di dalam kasus-kasus akademik selain sebenarnya ada masalah yang lain? Itu carrying capacity dari pulau tersebut. Kalau ini kan dia nggak bisa minta tolong sama tetangganya ya, pulaunya nggak ada ya. Jadi kalau ini udah habis resources di tengah-tengah ini, ya habis pulau tersebut. Nah, kota sebenarnya memiliki kemungkinan itu terjadi. Itu kenapa ada ancaman kota itu tidak berkelanjutan. Bahkan kota yang Anda tinggali, termasuk saya Jakarta, Anda di Makassar, itu ada selalu ancaman dia akan tutup. Nah, contohnya ini Jakarta. Ini tahun 72, yang padat cuma di sini aja. 83, 95, 2005, dan 2012. Ledakan densitas orang. Itu kenapa Jakarta itu dalam satu hari itu terjadi penambahan dan pengurangan penduduk 2 juta per hari. Pagi itu orang dari luar Jakarta masuk untuk bekerja di Jakarta, sore orang keluar Jakarta. Jadi di pagi hari itu kalau nggak salah, kalau siang itu 12 juta orang, pagi itu cuma 8,9 atau 9 juta orang. Jadi warga Jakarta itu 9 juta orang sendiri. Nah ya tapi tidak bisa dipungkiri, inilah trennya. World Bank mengatakan bahwa 56% saat ini itu ada tinggal di cities. Bahkan 70% di tahun 2005 ada di kota. Nah, kalau kita bicara kota, ada yang namanya concentrated people. Kalau udah concentrated people, nggak cukup. Misalnya nih kalau kita bicara air, ngambil air dari kali, ya nggak bisa. Karena air itu tidak hanya untuk yang bersih, tapi juga yang kotor, kita akan bahas. Artinya perlu services yang tertentu yang diberikan oleh kota. Tapi kenapa orang masih mau ke kota? Ini ada bukunya si Edward Glaser yang menarik, yang mengatakan bahwa kota itu dibutuhkan dalam pengembangan sebuah negara, kota-kota itu. Kenapa? Yang pertama, kota itu menciptakan wealth. Jadi yang saya suka di Glaser itu dia mengatakan bahwa karena semakin banyak orang bertemu dalam densitas yang tinggi, itu ide-ide itu sering mengalir. Tentunya orangnya harus sehat, orangnya harus pintar, orangnya itu harus gampang bergerak. Saya pribadi ketika saya pindah ke Jakarta tahun 88 gitu ya, saya bisa misalnya naik kendaraan pribadi untuk ke 3 pertemuan di Jakarta. Sebelum MRT berjalan, saya hanya bisa 1 kali pertemuan di Jakarta. Karena begitu pindah, waktunya nggak cukup. Jadi mobilitas Jakarta pada saat itu nggak luar biasa. Sekarang tidak membaik. Cuma kalau kamu naik MRT yang di tengah-tengah itu, karena dia sangat on time dan kapasitasnya bagus, itu kamu bisa ngambil 3 atau 4 pertemuan selama dalam jalur MRT. Jadi mobilitasnya meningkat walaupun tidak sampai keluar. Terus greener dan happier, gitu ya. Anda bisa ketemu sama orang dan lain sebagainya. Nah, sehingga kota-kota memang harus selalu memperhatikan hal-hal ini. Pertama adalah economic dan social equality, housing affordability, infrastructure strength, environmental issues, supaya yang kiri ini bisa terjadi. Sehingga tergantung konteksnya seperti apa. Nah, ini yang membuat kenapa ada ide, oh ya saya mau menceritakan soal ini, karena ini pada saat
diidekan, saya terlibat di dalamnya. Pernah tahu ini ya, Metro Mini ya? Seru, dalamnya kayak gini nih, mati apa enggak terserah, kita bentuknya plastik seperti. Sekarang jadi ini, yang namanya Transjakarta. Lalu seperti ini dalamnya. Kalau yang ke UI, semua armada Transjakarta sudah electric bus, tidak ada satupun yang tidak electric bus ke UI. Nggak tahu kenapa, mungkin karena direkturnya alumni metalurgi. Terus, kenapa kok ini bisa terjadi dari Metro Mini ke ini? Ada kesadaran di kota di Jakarta pada saat itu adalah kalau zaman dulu public transport itu diswastanisasi. Jadi Anda diberikan kepada orang yang punya kemampuan untuk membeli trayek bus. Dia itu jadi pemegang resiko tertinggi, si drivernya ini. Kenapa? Dia harus bayar cicilan, harus bayar maintenance, dia harus bayar trayek dan lain sebagainya. Tapi bagi pemerintah kota ini masuk akal karena untuk mendapatkan harga terendah, kan kadang-kadang selalu begitu tanya, Anda tuh harga wajarnya berapa? Bukan terendah, harga wajar tuh berapa? Kalau dikelola sama kota, harga wajar tuh nggak ketahuan karena ada subsidi dan lain sebagainya. Nah sehingga ketika dipindahkan ke sini, sebenarnya ada semacam perspektif bahwa ini harus ada perbedaan paradigma di kota. Kalau sudah mencapai titik seperti Jakarta, ini harus nyaman. Sehingga ditariklah konsep yang namanya, untungnya pada masa itu namanya PSO, Public Service Obligation. Yang tadinya di tahun-tahun sebelumnya, itu adalah pemerintah kota diperbolehkan untuk membayar sesuai dengan service-nya. Bukan minimum cost. Beda ya, kalau kamu bayar minimum cost, kamu nggak mikir services. Tapi kalau misalnya saya pengen on time, untuk on time itu kan Anda harus butuh bis berapa. Saya pengen dia AC-nya terus, dia seperti apa. Semua kriteria yang saya bilang propose itu harus di-serve oleh sebuah peraturan-peraturan yang mengatakan bahwa oke, karena saya minta kayak gini, saya boleh subsidi berapa. Dan itu lolos dari Kejaksaan Agung maupun KPK. Itu yang paling penting. Nah, jadi kita berhasil melakukan ini. Cuma serunya ketika kita berhasil melakukan hal ini, keluarin ini yang namanya ijo-ijo ini. Ya. Kenapa? Ini sebenarnya masih ilegal ya. Secara relatif ojek itu secara undang-undang transportasi ilegal. Namun sumbangsihnya ke negara kita luar biasa, 259 triliun rupiah. Jadi ini ilegal tapi menguntungkan. Kayak itu ya, narkoba. Nah jadi ini sebenarnya adalah hal yang menarik lagi. Karena ini mengubah lagi pola transportasi yang didesain di saat ini. Kenapa? Ini paling nyaman kecuali pas hujan. Yaitu adalah Anda tinggal panggil pakai aplikasi di depan Anda tinggal naik sampai langsung ke namanya point to point transport yang nggak mungkin diterima oleh si sebuah electric bus atau MRT, di mana kamu harus masuk ke halte dulu, dari halte kamu harus jalan. Walaupun secara agreement orang-orang urban itu mengatakan, orang-orang urban design mengatakan bahwa kalau bisa sebuah halte itu harusnya 500 meter walking distance, itu yang dipakai. Sehingga bagaimana? Intinya kita semua masih belajar nih. Indonesia masih belajar tentang membangun kota. Apakah DKI itu bagus? Enggak juga. Kita sama-sama belajar soal itu. Karena apa? Karena DKI pun atau Jakarta pun juga mengalami ketentuan nasional yang sama dengan Makassar. Artinya itu satu hal yang harus kerja bersama kita lakukan. Nah, karena masih belajar, Anda punya banyak kesempatan untuk itu, ya, untuk mengukur. Jadi bagaimana konsepnya keberlanjutan? Tadi ya, jangan sampai kota itu bubar kayak Pulau Pasca. Anda harus bicara soal keberlanjutan. Nah, bagaimana para ahli menerjemahkan keberlanjutan? Keberlanjutan itu artinya adalah jangan hanya ngomong soal duit, tapi kamu harus juga memintarkan orang, kamu harus juga menyehatkan orang. Ini namanya aspek sosial. Ketika ini dilakukan, masalah ekonomi capital dan social capital dilakukan, jangan terlalu mengorbankan lingkungan. Karena yang namanya seperti Pulau Paskah tadi, kalau fokus hanya kepada ekonomi dan hanya kepada sosial, environmentalnya bisa diambil secara terus-menerus, secara gitu ya. Jadi secara terjemahan, development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations. Jadi anak-anak kamu nanti, belum kepikiran ya, ada beberapa yang udah kepikiran menikah ya. Tapi jangan sampai anak-anak kamu tidak mendapatkan apa yang kamu dapatkan sekarang. Bahkan kalau bisa lebih baik. Itu inti daripada keberlanjutan. So it's about long-term efforts, it's about multiple factors, and it should be balanced. Dan balance itu adalah seperti tugas kamu tadi, bicara soal multi-dimensional.
Nah inilah yang kemudian menjadi istilah seperti ekonomi hijau, ekonomi sirkular, transisi keadilan, dan lain-lain. Green economy saya ambil dari UNEP karena ada yang nomor 3 ini yang sebenarnya sangat TI, namanya resource efficient. Jadi green economy mengatakan 3 keywords adalah low carbon, socially inclusive, jadi dan resource efficient. Nanti kita bahas seperti apa kontribusi TI di sebelah sini. Nah, bagaimana peran teknik industri dalam kota pintar berkelanjutan? Sebetulnya kita kembali, kali ini belajar sudah ya, smart city. Kota bisa pintar nggak sih? Sekolah di mana supaya pintar? Kamu kalau mau pintar masuk UMI, gitu kan ya? Nah, kalau kota sekolahnya di mana? Nah, itu idenya kata-kata. Sehingga the term smart city has really become a buzzword for anyone involving in government system. Tapi memang harus diakui smart city dibagi 2. Hard, yaitu adalah bicara teknologi seperti proses, kemudian logistik, waste management, dan sebagainya. Sama yang soft, seperti education, culture, policy, innovation, social business. Jadi, smart city bisa bicara teknologi, bisa bicara hal yang lain lebih besar. Namun beberapa hal yang menarik yang selalu ada di dalam semua definisi smart city. Ada sebuah paper yang mengatakan definisi smart city itu sudah mencapai 15 definisi. Masing-masing paper itu beda-beda. Jadi saya nggak akan ngomong ke situ definisinya, cuma saya melihat kira-kira common traits-nya. Yang pertama memang berorientasi teknologi. Yang kedua harus bicara soal outputnya, quality of life. Itu kenapa MRT slogannya itu adalah improving mobility, improving life quality. Jangan tanya siapa yang bikin slogannya. Itu kebetulan saya lagi nongkrong sama direktur utamanya MRT. Kita perlu slogan 5. Gimana kalau bicara life quality, Pak? Oh, saya setuju. Kita harus ngomong mobilitas. Udah, jadilah improving mobility, increasing life quality. Yang ketiga, citizen-centric approach. Jadi menggunakan teknologi untuk mengetahui kepuasan dari masyarakat dan lain sebagainya. Nah, bagaimana related to sustainability? Kalau Anda harus bayangkan kalau ini di wali kota, direktur utama PDAM, gitu. Mereka kan tidak sehari-hari melihat apa yang terjadi di dalam organisasi. Mereka hanya menerima laporan. Jadi bayangkan Anda sebagai pilot, kalau bicara CEO atau wali kota, di mana semua kendali apa yang mau Anda adakan, kan Anda bicara soal pesawat terbang yang akan terbang menuju ke suatu tempat gitu ya, seperti tujuan daripada sebuah kota. Tapi kan dia nggak benar-benar melihat apa yang terjadi di luar sana. Semua yang harus dia baca atau dia terjemahkan ada di dashboard depan. So basically secara harfiah bisa dikatakan pilot modern itu tidak pernah mengendalikan pesawat langsung, tapi semua via indikator di depan sana. Apakah bensinnya habis, ada error di sebelah sini, dan lain sebagainya. Sehingga smart city should enable decision maker or policy to making the right decision and policies to navigate city growth. Kembali kata kuncinya ada multiple indicators yang harus di-balance dan dimonitor. Si pilot pun punya multiple indicator di depan dia yang harus dia balance dan monitor. Nah, kalau saya refleksikan terhadap pengalaman saya waktu saya membantu DKI sebelum saya insaf jadi dosen gitu ya, maka menurut saya salah satu hal yang paling penting dalam perencanaan kota apa yang dikenal sebagai evidence-based policy making. Sebuah proses pengambilan keputusan atau pengambilan kebijakan yang berbasis pada evidence, bukan hanya teori. Mungkin kamu diajarin di kelas kualitas ya, sistem kualitas atau perencanaan kualitas, tidak boleh kita meningkatkan sebuah kualitas secara feeling. Kayaknya kurang nih, tapi Anda harus punya ukuran awal terlebih dahulu supaya apa yang Anda akan lakukan itu berdampak kepada ukuran tersebut. Jadi ukuran itu harus sama. Nah, evidence based konsep seperti ini. Cuma masalahnya evidence based itu susah mendapatkan datanya. Sehingga kita masuk ke next best thing yang dikenal sebagai model based policy. Nah, silakan dibaca ya saya. Jadi karya-karya dosen-dosen kamu yang saya siksa sebagai mahasiswa, sebenarnya fokusnya ke sana. Sebagai contoh, kalau kita bicara evidence-based policy making, kita ngomong biasanya past evidence tidak ada. Jadi kita belum punya data-datanya. Kedua, atau past evidence is unreliable. Atau yang ketiga, nggak bisa dipakai, karena nggak ada hubungannya sama yang kita bahas. Nah, jadi biasanya langkah pertama adalah kalau kita bicara lingkungan, itu susahnya adalah kita nggak tahu ukurannya. Tidak semua kota punya indikator air quality di masing-masing daerah. Kan kalau dari itu kamu ciptakan dulu. Kita tidak tahu nih dampak lingkungan produk kita dari awal sampai akhir berapa. Anda harus tunggu.
Sehingga kadang-kadang the first thing you do adalah mencari indikator lingkungan yang harus Anda lakukan. Seperti papernya dosen kamu di depan ini. Atau yang kedua, yang kita ngomong soal selain perencanaan kota, kita bicara soal city logistics. Jadi kebetulan kemarin saya mendapatkan tawaran untuk membantu IKN menciptakan smart logistics untuk smart city-nya. Dia bicara soal smart city logistics. Maunya IKN itu yang masuk tuh harus kendaraan listrik, delivery-nya tuh harus menggunakan ini. Sehingga ada namanya concentrated hub. Concentrated hub itu adalah semua barang itu masuk dulu ke situ melalui non EV tadi yang masih tradisional. Dari situ baru masuk ke dalam kotanya itu harus menggunakan electric vehicle atau paling nggak low carbon emission vehicle atau LCEV. Nah, tantangan city logistik memang berbeda dengan logistik secara keumuman. Apa itu? Dia yang dikenal sebagai last mile delivery. Jadi cabangnya itu kemana-mana. Dulu saya pernah dikontak sama Gojek, dia bertanya, bisa nggak saya mendapatkan sebuah algoritma yang ketika saya lagi mengantarkan barang, itu tiba-tiba ada minta barang dijemput, itu driver saya langsung dapat, tolong jemput di sini. Kenapa? Karena jalan yang dia lalui itu dekat sama yang diminta pick up ini. Jadi daripada dia harus point to point bolak-balik 2 kali jalan, dia akhirnya cukup 1 kali saja, cuma begitu ada yang dekat situ nyala tap tolong dijemput, dia langsung pindah ke arah situ. Nah itu sedang dilakukan. Atau yang diminta kedua adalah bisa nggak misalnya Anda kalau pesan GoFood atau GrabFood itu kalau misalnya sama-sama di satu mall beli makanannya itu dijadikan satu order. Supaya dia nggak ngambil order di mall tersebut, balik lagi ke pemesan, balik lagi ke mall yang sama dan lain sebagainya. Itu kenapa sekarang Gojek menerapkan, setahu saya kalau di Jakarta ya, saya nggak tahu di Makassar, itu ada 2 biaya antar. Satu lah Anda diminta nunggu 1 jam, 45 sampai 50 menit, tapi nanti dia akan mendapatkan order yang beberapa order sekaligus dari mall yang sama, atau Anda nambah 5.000 atau 6.000 tergantung distance-nya, dia akan direct dari mall tersebut ke. Nah itu hanya bisa kalau Anda bicara soal city logistics, smart city logistics, dan teknologi sudah memungkinkan itu melakukan. Nah maunya IKN pada saat itu adalah sustainable urban logistics, di mana pertama tidak macet. Nah ini yang membuat sekarang kalau di Jakarta ya, saya nggak di Makassar, delivery barang itu malam. Jadi saya itu jam 11 malam di bel, tet gitu ya. Kenapa? Delivery Pak. Karena kalau di Jakarta delivery siang hell. Semua macet dan lain sebagainya. Sehingga delivery barang-barang besar, kalau saya misalnya beli barang di IKEA atau di furniture, jam 11 malam baru sampai di rumah. Because again, it's about traffic, it's about service utilization. Ya, intinya seperti itu. Beberapa penelitian saya juga membahas soal berapa dampak sebenarnya Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya itu mengurangi emisi atau meningkatkan emisi. Anda harus hitung berapa emisi yang dikeluarkan untuk setiap ini. So, itu sangat tinggi banget. Route optimization, planning scheduling, consolidation hub tadi, micro hub, multimodal transport, dari EV cars, cargo, bahkan drones sekarang itu sangat tinggi banget. So, you can do this dalam konteks smart city. Resource efficiency, kalau kita bicara resource efficiency, sederhananya adalah reducing waste. Diajarin ya, di lean management ya. Waste yang dikenal sebagai istri muda itu loh. 5 muda kan, 5 waste. Jangan-jangan nggak diajarin di 9 muda itu. Waste analysis gitu ya. Nah jadi intinya adalah bagaimana kita mereduce waste dalam sebuah kota. Jangan sampai apa yang diproduksi oleh kota tidak dikonsumsi dengan baik. Bisa karena prediksinya salah. Jadi Anda salah, demand-nya 5, produksinya 5, ternyata demand-nya 3. Ini saya suka bilang di kelas ya kalau main video game di sistem thinking, ada yang namanya pseudo demand. Pseudo demand itu gini, kalau Anda belanja di sebuah area toko gitu ya, ada 5 toko yang jualan elektronik, Anda lagi pengen handphone terbaru yang keren banget lah, tapi kebetulan memang kebanyakan out of stock. Anda ke toko pertama, Anda punya handphone A nggak? Oh nggak ada, tapi lagi nunggu nih stok yang baru. Yaudah deh saya pesen, nanti kalau kasih tahu ya kalau ini, oke. Terus dia ke toko kedua, ada handphone A nggak? Oh mohon maaf, lagi out of stock. Anda mau nunggu nggak? Ini kasih tahu saya deh kalau ada. Dia ke toko ketiga, ada handphone A nggak? Nggak ada. Oh jadi kita mau nunggu nggak? Demand-nya berapa? Kita udah demand loh ya. 3 untuk 1, namanya pseudo demand. Tapi
Jangan kaget, itu sering terjadi karena informasi yang ini kan. Sehingga intinya efisiensi dalam city juga kita harus bicara mengidentifikasi waste. Waste itu adalah transport, sama ya kayak waste-nya di peta, apa sih namanya petanya saya lupa. Saya udah ngajar sistem produksi lama sih. Yang menunggu berjalan itu kan dianggap waste ya kalau di dalam pabrik. Bayangkan itu di kota, gitu ya. Ini publikasinya dosen kamu juga, tapi yang di waste kan adalah food. Karena makanan itu ternyata menyumbang sekian banyak waste di kota. Bayangkan sekian banyak makanan yang terkonsentrasi di sana. Nah, untuk public transport harus dilihat bahwa kalau sudah bicara kota, jangan bicara barang. Jadi bedanya kamu sama transportasi sipil harusnya adalah bicara soal moving people, not goods. Masalahnya di zaman sekarang, moving people dan moving goods dianggap sama. Buktinya apa? Kalau kamu lagi ke arah tertentu, ada yang naik truk, gitu ya. Kan kayak sapi-sapi naik truk, orang-orang juga naik truk. Enggak, canda ya. Nah, jadi city is about people mobility and not just goods. Nah, itu yang kadang-kadang orang lupa. Nah, kalau people beda sama sapi, kamu boleh menentukan kemana. Kalau sapi kan harus lewat truk itu ya. Kalau kamu, nah sehingga desain sebuah kota harus memastikan orang itu bergerak seperti yang seharusnya dia bergerak. Tidak boleh dia keluar daripada itu. Nah, di mana letaknya? Anda bisa ngomong soal fleet management. Itu kenapa ada alumni kita di Transjakarta. Demand planning, ini bicara soal kapasitas. Berapa tahun depan dan kapan sebuah bis dialihkan kepada satu rute, kapan dipindahkan ke rute yang lain, itu harus dilakukan. Dan itu kalau di Transjakarta sangat costly. Jadi kontraknya dia itu per kilometer, termasuk kilometer kosong. Jadi ketika sebuah bis itu dipindahkan dengan emergency, misalnya gara-gara acara apa, misalnya demo di DPR terus macet gitu, kan dia harus emergency menggerakkan bis yang lain. Itu pergerakan dari satu jalur ke jalur yang lain itu dibayar oleh Transjakarta. Jadi demand planning, network design and scheduling, stops, hubs, depot transit itu harusnya bisa kalian kontribusikan. Saya dulu pernah punya bimbingan yang sayangnya bukan Transjak, bagaimana menentukan halte di Ancol. Jadi Ancol tuh punya bis. Nah, tergantung pada demand masing-masing wahananya dia. Ini Ancol, kawasan Ancol ya, bukan yang Dufannya Ancol ya. Itu di mana meletakkan halte-halte di kawasan Ancol itu supaya memastikan area yang didapatkan itu adalah 500 meter yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana scheduling dari bisnya dari halte terbarukan. Gitu ya. Cost control, public transport, passenger convenience, kembali. Begitu ada antrian, itu tugas Anda untuk menyelesaikan antrian tersebut. Bahkan di ergonomi kemarin juga ada yang bicara soal signage di airport. Artinya adalah bagaimana memperbaiki besaran huruf, desain warna dan lain sebagainya, berusaha standarisasi, bicara soal itu. Nah, bagaimana dengan water management? Nanti mungkin Pak Benny lebih jagoan soal saya tadi. Cuma memang kita harus sadar, nanti Pak Benny juga pasti ada, water is life ya. Tidak ada kota yang tidak dilewati air atau berada di sebelah body of water. Karena Anda boleh tidak makan, bisa hidup lebih dari 2 minggu, tapi Anda kalau tidak minum, hanya butuh waktu 3 hari Anda akan kembali ke yang bersama. Bahkan di tahun 1855 di City of London disebutkan pertama kali bicara soal outbreak of cholera gara-gara city water yang terkontaminasi. Nah, bayangkan kalau kita bicara air itu ada 2 problem sebenarnya, air bersih dan air kotor. Dua-duanya harus di-manage. Ya. Kenapa? Karena kadang-kadang sumber air bersih kamu berasal dari air kotor yang sudah di-treatmentnya. Karena ketika sebuah kota itu tidak sepenuhnya bisa mengandalkan sumber dari ini. Saya masih ingat tuh Jakarta sampai harus membuat pipa khusus ke ujung lain di departemen di arah Bogor, karena suplai air yang ada mencapai Jakarta itu sudah sangat terkontaminasi. Dia harus mengambil dari awal seperti ini. Nah, di 2 ya, managing clean water to support people trust and hygiene, karena air bersih sumber daripada kesehatan, dan managing disposal of unclean and contaminated water and to constrain them to make sure it doesn't apply ke ini. Ini yang dikenal sebagai sustainable water management. Kembali apa yang bisa dilakukan agak mirip ya, demand forecasting, water network planning,
ketika sebuah kota baru didirikan, memang kadang-kadang diberikan kewajiban oleh kota untuk membangun distribusi networknya sendiri. Namun titik itu kan harus disuplai oleh sebuah pipa yang cukup besar supaya melayani rencana kota tersebut. Jangan sampai udah dibangun nanti malah airnya kecil gitu, terus marah-marah ngomong di Twitter, sekarang namanya X ya, dan sebagainya. Terus kalau kamu bicara water treatment plant, ada maintenance, ada scheduling, optimization bisa Anda pakai. Atau water performance management. Paling tidak habiskan air di botolmu. Kalau di lab saya suka marah-marah kalau masih ada botol yang airnya masih sisa. Nggak boleh, air itu berharga. Habiskan. Ini saya kencing Pak, biarin, habisin. Karena Anda harus sadar bahwa Anda adalah yang mendapatkan pendidikan tinggi di Indonesia harus mempromot hal-hal seperti ini. Apalagi kalau Anda tinggal di kota. Dulu sebelum saya resign jadi dosen, saya pernah dapat tugas ini sebenarnya, cuma nggak saya selesaikan. Ini Kampung Melayu, ini prediksi daerah yang selalu banjir ketika banjir Jakarta dulu. Sekarang udah mulai berkurang, tapi sebenarnya ini kombinasi antara air bersih dan air kotor permasalahan. Jadi pada saat itu sebuah NGO datang ke Bapeda, dia mengatakan bahwa hampir semua sumber air yang dipakai sekarang karena dari air tanah itu sudah memiliki amuba, tidak sehat. Tapi memang orang Indonesia kan luar biasa ya. Mungkin udah kebal kali ya. Jadi yang sakit itu sedikit sekali. Nah, terus akhirnya kepala Bapeda bilang, kita bisa nggak menaruh pipa-pipa PDAM? Mereka akan bayar secara komunitas di lokasi mana dari densitas seperti ini. Jadi pada saat saya diminta merancang itu, sayangnya saya harus pindah ke MRT nggak jadi. Jadi ini seperti daerahnya, bagaimana dari sini datangkan pipa-pipa air bersih atau titik-titik air bersih sehingga paling tidak mereka bisa mendapatkan air bersih secara konstan. Karena saat ini yang dilakukan oleh PDAM di sana pada saat itu adalah hanya mengirimkan tangki-tangki air. Nah ini menariknya adalah karena memang sangat hidupnya di tengah di ini ya, di kena banjir bisa tahu lah ya. Airnya dari sini disuruh ke sini, ya kan kalau dia lagi ngambek terusin aja gitu ya. Atau dari sini terusin aja. Jadi memang selalu pasti seperti. Jadi kenapa itu semua bisa menjadi topik kalian? Karena kembali kalian harus menjadi yang saya kenal sebagai team manager. Yaitu kamu boleh ahli di bidang tertentu di dalam teknik industri, tapi kamu juga harus, ini yang memahami bahwa kamu juga harus memperhatikan segala hal lain. Walaupun kamu tugas saya di rumah sakit daerah adalah sistem informasi. Tapi saya sadar sistem informasi itu tidak akan bisa dibangun dengan baik kalau prosesnya nggak saya benahi terlebih dahulu. Kalau form-formnya nggak saya benahi, orang-orangnya nggak saya benahi terlebih dahulu. Sehingga walaupun saya diminta untuk melakukan sistem informasi, saya memastikan yang lain saya pegang 5MS itu. Ini yang dikenal sebagai regime regime N. Jadi orang merasa bahwa segala hal itu adalah menang atau kalah, hitam atau putih, gitu ya. Paslon 1 atau 2 atau 3 ya. Tapi gara-gara sering dibuat seperti itu, kita lupa bahwa sebenarnya ada dan atau N, yaitu adalah gak bisa Anda hanya berpikir satu dimensi. Anda harus selalu berpikir multidimensi dan. Di dalam buku ini dikatakan bahwa Anda tetap pada core ideologinya apa, namun Anda juga harus memastikan Anda progressing dengan memperhatikan soal multidimensi. Nah ini yang menurut saya penting, karena kalau Anda bicara ilustrasi di depan ini, kalau kita bicara komponen, ketika kita bicara 2 komponen, koneksi cuma 1. Ketika Anda bicara 3 komponen, koneksi cuma 3. Begitu komponen yang 4, berapa koneksinya? 6. Begitu komponen itu 5, berapa koneksinya? Silakan hitung sendiri, saya udah di depan, capek gitu ya. Nah jadi ketika komponen itu udah semakin 5, padahal Anda harus 5M kan, man, money, machine, material, methods, maka koneksi jauh lebih banyak dibandingkan komponen. Artinya always remember not just managing components, tapi juga managing interconnects, karena dan itu adalah seperti itu. Nah yang penting juga ini akan mengubah perspektif Anda terhadap analisa. Kalau saya di kelas berpikir sistem, saya bilang, Anda ketika saya kasih tugas analisa, apa yang Anda lakukan? Oh macam-macam jawaban, ada yang udah ngasih rekomendasi dan lain sebagainya. Tapi kalau Anda cari di Google, what is analysis? Maka keluarannya adalah bagaimana memecah sebuah permasalahan menjadi komponen-komponennya dan mengevaluasi komponen tersebut. Jadi inti daripada analisa, jawaban kalau Anda ditanyain sama dosen kamu, ya tolong analisa masalah ini adalah Anda definisikan komponennya di mana Anda mau pecah,
Setiap komponen itu ada cerita kan. Asumsinya analisa adalah prerequisite dari penyelesaian permasalahan. Karena ketika sebuah komponen analisa itu dianggap tidak perform, maka dia berkontribusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh si sistem tersebut. Jika aspeknya komponen. Tapi kita bergerak bukan ke sana, kita bergerak dari komponen ke analisa sistem, yaitu adalah perhatikan pula koneksinya. Ketika saya minta dibantu oleh Great Giant Pineapple di Lampung, masalah bagaimana dia melakukan inventory management. Jadi inventorinya dia tuh mencapai miliaran komponennya, inventorinya si Great Giant Pineapple. Karena misalnya ada kayak ban itu kalau ban tambang itu mencapai 1 miliar. Itu dia mengatakan bahwa saya nggak pernah bisa mendapatkan berapa demand forecast-nya Pak. Loh, Anda nggak ngobrol sama bagian produksi? Enggak. Loh, produksi nggak ngomong sama bagian maintenance? Enggak. Kenapa? Jadi ternyata interkoneksinya yang masalah. Padahal hal seperti inventory sebuah gudang dan lain sebagainya itu butuh kerjasama bagian production, maintenance, sama purchasing. Nah kalau ini nggak ngobrol, gimana ceritanya kita bisa mendapatkan optimum supply yang terjadi? Yang menarik, analisa sistem juga perlu memperhatikan konteks, karena konteks itu bisa berubah. Ada koneksi yang timbul hanya ketika konteks berubah. Anda bisa teman sama musuhan karena konteksnya berubah. Itu kenapa di Facebook zaman dulu, saya nggak tahu masih main Facebook nggak sih? Ada yang in relationship, in unknown gitu zaman dulu ya, dan lain sebagainya. Nah, kombinasi kesimpulan inilah yang memperhatikan berbagai macam hal yang perlu Anda perhatikan. Jadi ini yang kalau menurut saya salah satu pengembangan daripada berpikir sistem itu adalah Anda harus berpikir secara komponen, proses, interkoneksi, dan konteks. Karena sebuah konteks akan mengubah ini semua. Jadi inilah kekuatan utama Anda sebagai teknik industri. Jadi tadi saya bilang, sehingga nanti kalaupun kalian bicara soal, oh ya saya lupa, saya harus punya sih belum saya tutup gitu. Helikopter view jangan lupa ya, kalau teknik industri helikopter view itu wajib. Jadi Anda bicara horizontal, mikro maupun mikro sesuai dengan ini Anda. Ini adalah ilustrasi. Cuma orang ketika bilang helikopter view, yang saya sering perhatikan adalah dia lupa bahwa helikopter itu bisa ke kiri dan ke kanan. Artinya helikopter view itu ada termasuk di dalamnya, kayaknya ditekan. Juga bisa ke kiri dan ke kanan, jadi seperti ini. Ya, jadi ada yang namanya multi perspektif. Ini sebenarnya harusnya terjemahan kedua daripada helikopter view. Sehingga Anda sebagai teknik industri harus mulai biasa dikenal sebagai T-shaped manager model. Anda punya deep expertise pada satu bidang di teknik industri. Misalnya measurement tergantung nanti mungkin di lab Anda dan lain sebagainya. Namun Anda juga pastikan tidak melupakan dimensi lainnya. Ini dikenalkan oleh sebuah desain yang sangat terkemuka namanya IDEO, di mana dia menggunakan ada vertical stroke, ada horizontal stroke, di mana ini fokus Anda. Tapi ketika Anda mengerjakan tugas ini, jangan lupa fokus yang lain. Nah ini seperti itu. The next step dalam teknik industri harusnya adalah tidak T saja, tapi bisa M atau N, di mana Anda bisa multi deep, tergantung dari pengalaman Anda. Ini yang dikejar biasanya program-program manajemen training, di mana dia bergerak kemana-mana. Tujuannya adalah memastikan dia mendapatkan tim manager. Jadi kuasai satu bidang, nanti di lab Anda atau skripsi Anda. Tapi jangan lupakan bahwa semua solusi Anda harus multidimensi. Nah kalau itu yang Anda lakukan, Anda bisa berkontribusi terhadap pembangunan kota. Cari peluang bersama. Itu aja. Baik, terima kasih. Mohon saya nggak over. Terima kasih. Kita akan mendengarkan pemaparan
Kalau kita kaitkan dengan Perumda Kota Makassar, tiga unsur utama teknik industri ini dalam unsur rancang di Perumda Kota Makassar barangkali sudah bisa dijalankan yang lainnya. Kami di Perumda Kota Makassar untuk RKP 2020 Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar adalah perusahaan daerah milik pemerintah Kota Makassar yang mengelola air bersih untuk kebutuhan masyarakat pelanggan Kota Makassar dan bertanggung jawab dalam penyediaan air bersih. Setiap tahunnya merencanakan program kerja yang strategis dalam memenuhi fungsinya sebagai pelayanan publik. Perumda Air Minum Kota Makassar memiliki 5 instalasi pengolahan air bersih. IPA 1 Ratulangi dengan kapasitas 50 liter per detik, IPA 2 Panaikang dengan kapasitas 1300 liter per detik, IPA 3 Antang dengan kapasitas 150 liter per detik, IPA 4 Macinis Sombala dengan kapasitas 350 liter per detik, dan IPA 5 di Somba Oku dengan kapasitas 1600 liter per detik, dengan total produksi 3450 liter per detik, dengan jumlah pelanggan 181.876 sambungan langganan. Perumda Air Minum Kota Makassar merupakan perusahaan yang memiliki peranan penting pada penanggulangan bencana kekeringan atau El Nino yang melanda di wilayah Kota Makassar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Makassar dalam hal ketersediaan air bersih. Terhitung sejak 25 Agustus hingga 9 Oktober 2023, melalui armada pengantaran mobil tangki, Perumda Air Minum Kota Makassar menyalurkan air bersih, yaitu 15.448.947 liter dengan 3.260 red. Kondisi cuaca ekstrim atau El Nino juga sangat berdampak dalam jumlah produksi air bersih di seluruh instalasi pengolahan air. Perumda Air Minum Kota Makassar, di mana produksi sebelum El Nino pada periode bulan Januari hingga bulan Juni tahun 2023 sebesar 3.295,33 liter per detik. Sedangkan untuk produksi air bersih setelah El Nino yaitu 2.763,61 liter per detik. Dalam lanskap yang rumit dari rekayasa industri, Perumda Air Minum Kota Makassar berperan sentral dalam membentuk masa depan Kota Makassar Sustainable and Smart City. Komitmen Perumda Air Minum Kota Makassar berputar di sekitar 3 unsur utama, yaitu desain, peningkatan, dan instalasi sistem terintegrasi. Setiap unsur memiliki bobot yang signifikan dalam upaya mencapai keunggulan. Adapun beberapa program Perumda Air Minum Kota Makassar yang telah direncanakan dan sedang berjalan, salah satunya yaitu PLTS Ratulangi. Untuk menjadikan Makassar sebagai low carbon city, Perumda Air Minum Kota Makassar memasukkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dalam RKAP 2024. Proyek ini akan berlokasi di IPA 1 Ratulangi dengan kapasitas 60 kW. Jumlah rata-rata pembayaran listrik sama dengan 111 juta rupiah per bulannya. Diperkirakan setelah penggunaan PLTS, rata-rata energi listrik yang akan digunakan hanya 51.840 kWh per bulan dengan efisiensi 25 hingga 30%. PLTS ini dapat menghemat biaya listrik sebesar 27 juta rupiah hingga 33 juta rupiah per bulan. Mendukung upaya menciptakan lingkungan yang lebih ramah dengan gas rumah kaca yang rendah dan berkelanjutan. Tak hanya itu, Perumda Air Minum Kota Makassar juga aktif dalam melarang penggunaan botol plastik dan kantong plastik sekali pakai di area kantor. Upaya ini adalah bagian dari komitmen kami untuk mendukung terciptanya kesehatan lingkungan dan mengurangi dampak negatif dari bahan plastik terhadap lingkungan. Untuk mencapai target laba perusahaan, Perumda Air Minum Kota Makassar terus berinovasi dengan menciptakan beberapa program untuk peningkatan pendapatan. Di antaranya yaitu kerjasama bisnis to bisnis atau B2B pembangunan SPOM IPA dengan pihak ketiga yaitu investor. Untuk timur kota sebesar 500 liter per detik dan daerah Barombong sebesar 100 liter per detik. Pembangunan Intek Moncongloe,
penambahan sambungan langganan secara angsuran, pengembangan jaringan distribusi utama, jaringan distribusi pembagi, dan jaringan distribusi pelanggan, pembangunan kawasan air siap minum di Center Point of Indonesia yaitu CPI, kerjasama PPOB dengan pihak ketiga terkait penagihan rekening air, kerjasama bisnis to bisnis atau B2B berbasis kinerja dalam rangka penurunan tingkat kehilangan air atau NRW resiko investasi dengan pihak ketiga. Meningkatkan cakupan layanan, Perumda Air Minum Kota Makassar melakukan pengadaan pemasangan booster pump inline untuk memaksimalkan layanan pelanggan di wilayah pelayanan 1 dan wilayah pelayanan 2. Perumda Air Minum Kota Makassar mengalami peningkatan di tiap tahunnya. Cakupan layanan pada tahun 2022 adalah 67,16%, meningkat sebesar 1,11% dari tahun 2023. Jumlah pertumbuhan pelanggan aktif tahun 2022 sebanyak 179.171, meningkat sebesar 2.107 pelanggan. Hingga survei kepuasan pelanggan yang mencapai 93,77% dari 89,34% di tahun sebelumnya. Meskipun sedang dilanda bencana El Nino, namun Perumda Air Minum Kota Makassar mengalami peningkatan yang signifikan dalam hal mengelola dan memudahkan informasi data yang berjalan di Perumda Air Minum Kota Makassar. Maka program tersebut saat ini terpusat dalam sistem yang bernama GIS, yaitu Sistem Informasi Geografis. GIS merupakan satu aplikasi sistem informasi terpusat untuk memudahkan dalam pengelolaan data seluruh operasional di Perumda Air Minum Kota Makassar. Baik, saya kira itu gambaran umum terkait Perumda Air Kota Makassar. Ke depan, saya Direktur Utama Perumda Air Kota Makassar berharap Fakultas Teknik Industri Universitas Muslim Indonesia dapat bekerja sama dengan kami, khususnya dalam memberikan ruang-ruang kepada adik-adik mahasiswa untuk kerja praktek, untuk melihat langsung dan merasakan langsung Perumda Air Kota Makassar. Dan saya berharap dari adik-adik mahasiswa ada yang bisa berkarir di Perumda Air Kota Makassar. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Beni Iskandar. Nah, ngomongin tentang air minum, saya waktu S1 kerja praktek saya di Panegang gitu, tapi bukan di industrinya, tapi di industri. Pompa di situ. Jadi kita kan strukturnya ini kemiringannya tinggi ya. Kita waktu itu memastikan bahwa distribusi air dari ke arah Antan dan BTP itu harus bagus gitu. Jadi kasih tugasnya. Hari ini saya bisa bersama dengan Pak Dirut ya. Oke, untuk meriahkan suasana, kita kasih aplaus kembali untuk kedua pemateri kita, kedua dosen kita ya, seperti itu. Oke, untuk sesi pertama, ini kita sekarang di pukul 10:30. Kurang lebih ada waktu 30 menit, ya, 30 menit ke depan. Pukul 11. Kita akan buka 2-3 sesi. Untuk sesi pertama di 5 menit pertama kita berikan kesempatan kepada dua penanya, sisi kanan dan sisi kiri. Saya nggak tahu ini ada berapa nggak dari panitia. Oke, yang pastinya mungkin ada dosennya ya yang hadir di sini. Ya. Silakan untuk soalnya. Oke, untuk sisi kanan silakan, ada yang mau bertanya? Nah, oke, satu ya di tengah. Kemudian tolong bantu panitia untuk siapkan mic-nya. Terus yang kedua, oke, di sebelah kiri. Kasih mahasiswanya dulu, nanti dosennya.
Oke, silakan yang di sebelah kanan dulu, ya sebelah kanan. Ya, maju ke tengah. Tolong mic-nya. Ya ke depan, Pak, ke depan, biar bisa, ya biar bisa kena kamera. Ya siap. Silakan perkenalkan nama dan dari prodi apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjir Kayanti. Saya dari prodi Teknik Industri angkatan 2021. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja saya ingin bertanya menyangkut dari tema hari ini, tapi agak di luar pembahasan yang tadi. Silakan. Seperti yang kita lihat pada saat ini ada banyak persaingan khususnya di jurusan teknik industri. Di sini saya ingin bertanya, berapa pentingnya lulusan teknik industri untuk melanjutkan ke bidang profesi keinsinyuran, dan bagaimana cara menjadi lulusan yang bermanfaat di masa depan nanti. Terima kasih. Oke, itu penanya pertama Yanti dari Teknik Industri angkatan 2021. Nah, sebelah kiri, ya, tengah, sebelah tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Prof. Ahmad dan Pak Doni Iskandar di Universitas Muslim Indonesia Makassar. Pertama saya nama dek, nama. Dari angkatan 2021 juga. Oke, terima kasih.
Oke, sesi pertama ada 2 penanya. Saya langsung saja akan membacakan pertanyaan dari Yanti Prodi TI 2021 terkait dengan ini pertanyaannya persaingan TI ya, mungkin terkait dengan bagaimana seberapa alumni program teknik industri itu bisa bersaing, seperti itu ya maksudnya ya. Nah, untuk pertanyaan ini saya mungkin persilakan yang pertama kepada Prof. Ahmad dan mungkin juga Anda melihat bagaimana peran seorang sarjana teknik industri ini bisa bersaing dengan atau bisa eksis ya di dalam dunia kerja atau dalam aktivitas seperti itu. Silakan. Iya. Iya, sampai berapa itu? Coba lihat kanan kamu, kenalkan teman kamu, iya. Itu sekarang teman, tapi pada saat lulus itu kompetitor kamu. Artinya adalah kamu harus lebih baik secara positif ya, harus lebih baik secara positif dibandingkan teman kamu sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah depan, ataupun sebelah belakang. Artinya pastikan kamu punya daya tarik sehingga Pak Beni mau ngelirik Anda gitu. Ya, jangan diem aja, jangan ini. Saya suka marah-marah di kelas itu adalah saya ini ceramah atau kuliah ya. Nggak ada yang nanya, semua diam dan lain sebagainya di kuliah. Saya bilang, ada nggak? Bahkan saya pernah ngetes nih, anak semester 7 atau 8. Ada nggak di kelas ini yang belum pernah bertanya di dalam kelas? Ada loh. Selama 3,5 tahun kuliah tuh nggak pernah bertanya. Kenapa? Takut dibilang bodoh kah atau malah takut dibilang pinter? Kalau saya bilang dibilang pinter, saya senang saya bilang. Jadi kenapa? Itu menunjukkan keberanian kamu untuk berdiskusi dengan orang lain. Kamu kan harus menjual diri kan, secara positif ya, menjual diri. Nah, kalau kamu tidak speak up dalam sebuah hal, dalam beberapa hal, maka saya kira kamu tidak akan dilirik sama orang.
kamu nggak akan dilihat seperti. Jadi mulailah membedakan diri kamu sendiri. Apa yang kamu passionkan, kamu jadikan itu sangat serius, kamu jadikan itu sangat profesional, sehingga kamu bisa menjadi kompetitif, tidak hanya sebagai teknik industri, tapi juga bermanfaat secara di dunia kerja. Saya kira itu kok yang pertanyaan pertama. Mau nambahin Pak? Iya. Kita dengarkan, ini pasti banyak nasihat ya dari Pak Benny untuk menjadi pribadi tangguh, untuk bisa bersaing. Mungkin berminat sepertinya Pak Benny untuk gabung di BDM. Seperti apa sih yang diharapkan seorang calon karyawan gitu ya untuk di BDM? Gimana karakternya Pak Benny? Gitu. Terima Silakan. kasih Pak Moderator, Prof. Terima kasih Prof. Izin Prof. Jadi menjadi lulusan yang teknik industri yang bermanfaat. Saya kira di PRUMDM Kota Makassar, ruang-ruang praktek kerja yang kami buka itu sebenarnya memberikan kesempatan pada adik-adik mahasiswa yang kerja praktek. Ya kalau dia berminat seperti yang saya sampaikan tadi, bukan tidak mungkin kita merekrut menjadi pegawai. Masalahnya sekarang rekrutmen pegawai di PRUMDM Kota Makassar itu kita tidak pernah melakukan rekrutmen untuk golongan pendidikan khusus, Prof. Seperti rekrutmen sarjana nggak ada. Yang ada itu memang rekrutmen tenaga kontrak seperti yang kami lakukan di tahun 2022 untuk pertama kalinya dalam sejarah PRUMDM Kota Makassar itu kita buka rekrutmen terbuka di media, kemudian bekerja sama dengan lembaga Universitas Negeri Makassar, dan waktu itu kita merekrut kurang lebih 530 karyawan baru. PDM-PDM lain di Indonesia tidak ada yang berani bikin gitu, karena kita tahu sendiri PRUMDM Kota, PDM di mana-mana itu kan tempat titipan, termasuk di Pamjaya juga seperti itu kan. Nah kita berani menginisiasi rekrutmen terbuka yang kerjasama dengan Universitas Negeri Makassar. Nah kedepannya bagaimana teman-teman atau adik-adik dari Fakultas Teknik Industri bisa berkarir di PRUMDM Kota Makassar, ya kerja praktek dulu. Nanti kalau minat tinggal ngajuin permohonan, nanti kita lihat. Mudah-mudahan bisa berkarir di PDM Makassar. Pacaran dulu. Pacaran dulu. Nanti dilihat ya, gimana disiplinnya, gimana mereka berkemauan untuk bisa belajar. Ya. Ini karena tantangannya kerja di PDM juga cukup besar ya. Oke. Nah ini sekarang kita akan ke pertanyaan kedua dari adik kita Fauzan dari angkatan 2001 terkait dengan sustainability. Salah satu indikatornya adalah environmental aspek ya, di mana terkait dengan pengurangan karbon dioksida. Nah pertanyaannya tadi apakah kira-kira untuk indikator menjadi smart city dari sisi environmental itu hanya beberapa faktor saja atau mungkin banyak faktor, Prof, gitu yang harus diperhatikan gitu? Ya. Baik, waktu saya diskusi sama GIZ atau GTZ soal ini indikator energi pada saat itu, saya bilang Indonesia ini unik karena untuk mendapatkan satu data, misalnya Anda ingin menambah data baru, setiap orang itu berapa berat badannya. Di Indonesia ini adalah 300 juta orang. Artinya jika kita harus melakukan pengukuran berat badan dengan memberikan honor kepada yang dan sebagainya, itu berarti kita paling nggak harus mengeluarkan dana untuk itu, ukuran baru ya. Kalau saja asumsinya itu adalah 10.000 per data untuk berat badan, maka kita harus menyediakan dana sekitar 3 triliun rupiah untuk data baru tersebut. Artinya data itu memang tidak murah, apalagi di Indonesia. Tapi dia penting, karena kayak pilot tadi ya, masa Anda mau terbang nggak tahu bensinnya berapa? Kan nggak boleh, harus tahu bensinnya berapa. Kenapa? Kerugian gara-gara tidak memiliki data itu jauh lebih banyak, bisa berpuluh-puluh kali lipat dibandingkan kita membiayai sebuah data. Nah, jadi ketika sebuah smart city indicator itu dikeluarkan, memang kadang-kadang kita tidak bisa menambahkan indikator sembarangan, karena kita tahu bahwa itu ada dampak implikasi biaya di dalam situ.
Tetapi harus dilihat bahwa biaya tersebut memberikan informasi tambahan yang luar biasa yang memang akan mengcover cost tersebut. Itu tugas Anda. Silakan bikin skripsi soal. Misalnya Anda harus bikin biaya kalau kita mau mengukur konsentrasi CO2 di Makassar, maka di mana lokasi-lokasi titik pengukuran itu diletakkan supaya fair. Karena kalau ada taruh di tengah-tengah hutan, kalau masih ada hutan di sebelah sini atau di tengah-tengah taman, kan nggak fair. Hijau aja gitu kan ya. Kan harus dibalance. Jadi bukan masalah bahwa itu harus pada densitas tertentu, tidak, malah harus dibalance. Kan jangan sampai rata-rata daripada CO2 emission itu menjadi salah. Ini juga menjadi permasalahan ketika kita bicara CO2 emission untuk hutan, kebakaran hutan. Semua hitungan CO2 emission untuk hutan dan lain sebagainya itu asumsi melalui satelit. Kan nggak mungkin kita menghitung CO2 emission, Anda dikirim ke hutan-hutan suruh ngitung kan ya, kemana-mana gitu kan, terus ini berapa CO2 tiap hari loh itu. Jadi yang dilakukan adalah menggunakan citra satelit, itu pun nggak setiap hari, terus dia lihat berapa pengurangan hutannya dikalikan dengan estimasi CO2 emission, sehingga bahkan sampai ada kesepakatan internasional untuk melakukan asumsi ini, asumsi berapa CO2 emission yang dikeluarkan akibat pengurangan hutan. Tapi apakah realnya seperti itu? Enggak ada yang tahu. Karena susah, hutannya sekian banyak Indonesia gitu. Kita bukan kayak Singapura yang satu pulau gitu enak gitu. Kalau kita enggak, di Kalimantan ada, di Sulawesi ada, di Sumatera ada, itu kan punya challenge yang berbeda. Kita perbukitan, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang ini. Itu kenapa misalnya kalau Anda bingung kenapa kok beras itu selalu jadi permasalahan. Beras itu dihitung dengan menggunakan apa yang dikenal sebagai I estimate. Jadi si para pengumpul data itu cuma ngelihat, oh kira-kira sawah ini akan panen luasnya kira-kira sekian. Sehingga pada saat itu, pada saat saya bantu World Bank bilang bisa nggak pakai drone? Saya bilang lu mau bayar berapa pakai drone? Kenapa? Karena I estimate itu salah terus. Belum tiba-tiba tadi disebutkan ada El Nino dan lain sebagainya, langsung. Sehingga kita tidak pernah mendapatkan prediksi produksi beras yang akurat. Nah kalau sudah prediksi beras akuratnya tidak pernah tercapai, pasti terjadi fluktuasi. Karena jangan jangan kasih hambatan orang Indonesia dengan nasinya kan. Kalau nggak makan nasi nggak kenyang. Jadi demand-nya fluktuasi, tapi supply-nya itu nggak bisa dijamin. Nah itu otomatis akan terjadi namanya kelangkaan beras. Terlepas kalau yang terakhir masalah politik ya. Tapi sebenarnya itu yang terjadi. Jadi menurut saya selama indikator itu disepakati, apakah ada indikator lain? Bisa. Tapi juga harus diperhatikan hal seperti itu. Nah, karena kembali indikator itu harus valid secara saintifik untuk bisa dipakai dalam pengambilan kebijakan. Kira-kira itu yang perspektif yang bisa saya berikan soal indikator. Iya, terima kasih Prof. Itu tadi pertanyaan dari Yanti dan Fausan yang terakhir. Jadi suatu waktu nanti kalau Fausan sudah menikah, kalau bertanya ke pasangannya bertanya, ya. Seberapa dalam cintanya Fausan ke saya, ya pasti Fausan akan jawab sedalam seluas samudra, ya, sedalam lautan gitu ya. Tapi kalau dalam bisnis nggak bisa begitu gitu, harus ada ukuran yang pas gitu ya. Tapi kalau ditanya sama pasangannya jangan jawab, oh dalamnya kira-kira saya cintanya 30 km, wah itu pasti di Bombay itu ya seperti itu. Oke, kita ke sesi kedua. Tadi dimulai dari sebelah sini, kita bergeser ke sebelah kiri. Oke, satu penanya, ya silakan. Dan dari sini, oke tadi sebelah sana, ini sebelah depan lagi ya gantian. Oke, silakan panitia bisa dibantu. Oke. Farul ya. Ke depan aja, ke depan, biar dapat kamera. Oke. Silakan. Sebutkan nama dan
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dari prodi apa? Perkenalkan, nama saya Ferdi Hariliksan dari jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Muslim Indonesia. 2021. Oke. Silakan. Baik, pertanyaan saya adalah bagaimana kita dapat mengintegrasikan sistem informasi geografis atau GIS dan teknologi sensor dan kecerdasan buatan atau AI, intelijen teknologi sensor, pengembangan smart city untuk meningkatkan pemantauan lingkungan, manajemen energi dan efisiensi transportasi secara holistik sambil memastikan keandalan, keamanan dan privasi data yang terkait. Karena kalau misalnya bicara tentang sistem dan data itu sangat erat hubungannya dengan keamanan data. Dan sudah banyak terjadi kebocoran data dekat-dekat ini. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya yang depan tadi. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Cindy Febriani dari jurusan Teknik Industri angkatan 2021. Bisa diulang namanya? Nama saya Cindy Febriani dari Teknik Industri 2021. Saya ingin bertanya terhadap Prof. Ahmad yang menjelaskan tadi tentang bagaimana sih revolusi dari Smart City dari tahun ke tahun dan juga bagaimana sustainability dari program tersebut. Nah, yang membuat saya tertarik adalah bagaimana sih langkah-langkah yang perlu kami siapkan sebagai generasi milenial, apalagi kami adalah seorang mahasiswa yang punya rasa tertarik dan rasa kontribusi yang tinggi terhadap pembangunan dari Smart City. Hal apa saja yang perlu kami siapkan, apalagi kami adalah akan berkarir dalam bidang engineer, terutama di bidang industri. Sekian. Oke, cukup banyak pertanyaannya ya, ada 3 gitu. Oke, penanya pertama dari Ferdi 2021, bagaimana GIS dan AI secara aplikasi itu bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pemantauan lingkungan, transportasi dalam konteks secara holistik gitu. Mungkin ini terkait dengan bagaimana capturing data dan sebagainya supaya pengambilan keputusannya bisa lebih bagus ya. Itu pertanyaan pertama, Prof. Ya. Ini maaf, ini banyak pertanyaan. Tidak apa, bagus. Gara-gara saya tantang nggak pernah bertanya pada bertanya, bagus kan jadinya. Jadi mungkin saya hanya bicara setelah studi kasus. Jadi pada saat World Resource Institute mencoba untuk memetakan, jadi peta deforestasi di Indonesia itu tidak akurat. Kenapa? Karena memang menggunakan satelit yang resolusinya tidak tinggi, sehingga dibutuhkan partisipasi masyarakat. Jadi mereka membuat website di mana foto-foto yang ada di dalam GIS, jadi menggunakan Geographical Information System, itu ditanyakan, apakah Anda tinggal di situ, dan jika Anda tinggal di situ buktinya apa, dan jika Anda tinggal di situ apakah titik ini masih hutan atau tidak. Kenapa? Karena tidak bisa direkognisi secara langsung, membutuhkan orang yang ada di lapangan atau melihat itu tidak. Nah, saya tidak tahu sampai di mana prosesnya itu berjalan untuk Kalimantan dan lain sebagainya. Kalau saya proyeknya di Kalimantan. Tapi pada saat itu saya berdiskusi sama mereka, saya mengatakan bahwa bisa nggak ini pakai AI dalam konteks, kalau kita bicara AI itu macam-macam ya. Ini kayak smart city. Sebenarnya AI itu kata-kata lain dari kadang-kadang yang lama pun algoritma pun dibilang AI, gitu ya. Jadi AI itu namanya machine learning. Machine learning itu adalah ketika dia belajar dari kondisi lama. Nah, saya berpikir seharusnya apa yang sudah dibantu oleh manusia ini dengan pemetaan tadi itu bisa menjadi machine learning untuk jadi dia bisa mengatakan bahwa untuk pola yang sama di daerah yang lain ini kayaknya bukan hutan, ini hutan, atau ini hutan tanaman, atau ini perkebunan kelapa sawit. Nah, itu semua kan butuh kategorisasi yang kalau manusia mungkin bisa melihat dari atas, tapi kalau mesin kan tidak. Nah, kalau sekian lama diperhatikan maka dia akan keluar dengan ini. Nah, jadi kira-kira begitu. Jadi bisa untuk hal-hal seperti itu.
Untuk aplikasi lain saya belum kepikiran, tapi bisa dibuat seperti itu. Drone juga bisa dibuat untuk melakukan hal ini. Nah, cuma saya lupa, saya tadi mau memberikan pesan penting nih, karena ini selalu saya ditanyakan sebenarnya di setiap saya memberikan perkuliahan. Pak, bagaimana menggunakan ChatGPT, Gemini, atau Copilot Microsoft buat mahasiswa? Kadang-kadang saya ngerasa, saya aja disclaimer ya, beberapa bagian presentasi saya cari idenya di Gemini. Gemini itu ChatGPT-nya Google. Artinya biar saya punya ide, tapi bukan berarti saya semua ini. Jadi di masa depan memang Anda harus lebih pintar dibandingkan itu. Kenapa? Karena jawabannya sama sebenarnya, sama kayak search. Jadi kalau Anda pakai ChatGPT, kan saya bilang ya, Anda tuh kalau mau kompetitif harus berbeda lebih baik dibanding teman Anda sekarang. Genuine-nya nggak kelihatan. Iya. Nah, jadi kalau Anda hanya mengandalkan ChatGPT, walaupun luar biasa, dia bahasa Inggrisnya bisa lebih bagus daripada saya yang kuliah di Australia setahun. ChatGPT dan Gemini. Tapi jangan dijadikan musuh. Saya pun tidak memandang Gemini, ChatGPT itu sebagai musuh di dalam kelas. Cuma saya harus latih mahasiswa untuk belajar bagaimana berhidup dengan Gemini dan ChatGPT. Which is adalah sampai hari ini terlalu sempurna untuk bahasa, tidak sempurna untuk fakta. Dan kalau dipakai tugas mahasiswa, ketahuan karena sama. Jadi Anda harus ingat bahwa gunakan itu kayak Anda mencari search di Google, ChatGPT. Tapi kalau Anda mengandalkan itu, Anda nggak sama orang, padahal Anda pengen beda, gitu. Anda pengen lebih baik. Nah kalau Anda masuk ke yang sama, ya Anda tidak akan dapat kesempatan buat KP di PDAM, gitu. Nggak akan pas ada KP mungkin ada puluhan orang di PDAM. Nah Anda kan harus lebih baik di antara semua. Nah kalau semuanya mengandalkan ChatGPT, nah you need to be able to again process that kind of information untuk membuat Anda menjadi beda. Nah itu juga saya mau pesankan, gara-gara Anda ngomong AI saya lupa. Karena ada pertanyaan, gimana nih Pak? Kampus kan jadinya sekarang pakai ChatGPT gampang. Harus saya akui iya. Bahasa Inggrisnya bagus lagi. Walaupun masih ada salahnya nih kadang-kadang. Nah, yang saya temukan kalau mahasiswa bikin tugas pakai ChatGPT itu adalah nggak nyambung paragrafnya. Paragraf A, B, C itu bagus-bagus bahasa Inggrisnya, gila nih. Ini TOEFL-nya 5.000 kali ya. Tapi saya bilang, kok ini nggak nyambung sama ini. Jadi kayak nggak ada kalimat penyambung kalau dalam bahasa Inggris nggak ada ya. Therefore, before this paragraf ini mengatakan demikian, maka itu harusnya ada. Tapi ini nggak, karena panjang terus kayak di copy paste berbeda-beda aspek gitu. Supaya nggak ketahuan ChatGPT juga kan, karena saya bisa ngecek kan ya di dalam ini. So, tapi saya bilang, Anda kan mau beda ya, lebih baik. Kalau mau beda ya, jangan rely on ChatGPT, boleh pakai, tapi jangan rely on ChatGPT atau Gemini. Tapi itu pesan tambahan kali, agak beda sedikit. Itu jawaban dari pertanyaan pertama Ferdi 2021. Nah sekarang ini ada pertanyaan dari Cindy, kata 2021 juga. Ini akan ke Prof. Ahmad dan ada pertanyaan terakhir, mungkin bisa juga kembali kasih perspektif tentang dari Pak Beni ya. Nah pertanyaan pertama itu adalah bagaimana perkembangan revolusi industri gitu ya. Dan mungkin langsung saja pertanyaan kedua ke Prof. Ahmad. Bagaimana perkembangan dari sustainability ya. Ini mungkin nanti akan dijawab secara bersamaan oleh Prof. Ahmad. Dan yang terakhir, nah bagaimana sih peran kami gitu, peran anak-anak generasi muda Prof ya dalam menghadapi semua ini gitu, revolusi industri, sustainability ya. Nanti untuk pertanyaan pertama ini, jawaban ini akan saya persilakan ke Prof dulu untuk terkait dengan bagaimana sih perjalanan revolusi industri sampai sekarang dan sustainability Prof. Silakan. Baik. Jadi revolusi industri itu sebenarnya juga memfuel ya konsep smart city. Revolusi industri itu membuat peningkatan otomatisasi. Jadi tadinya hanya sebagian. Dan hebatnya otomatisasi dalam revolusi industri itu adalah saling terkoneksi. Jadi kita misalnya mesin generasi pembangkit listrik gitu ya.
Dia tadinya hanya mikir soal dirinya sendiri. Sekarang dia bisa dikoneksi sensornya ke dalam fuel flow terhadap berapa yang dia emisikan. Kombinasi dari berbagai macam sensor-sensor ini di dalam revolusi industri itu menghasilkan dia bisa tetap optimum setiap saat, all the time. Jadi kata kuncinya tetap sama kalau kita bicara teknik industri. Tidak boleh hanya ngomong soal satu dimensi, satu komponen, tapi harus bicara soal multi komponen dan terinterkoneksi. Itu yang paling penting. Lalu ada konteks yang berbeda-beda. Bayangkan kembali mesin pembangkit listrik, ketika dia tiba-tiba harus mendapatkan lonjakan permintaan demand, maka dia harus meningkat. Kan fuel flow-nya harus cepat, emisinya harus dikontrol, panasnya harus dikurangi dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dilakukan secara otomatisasi. Jadi city juga sama. Kota itu kalau tadi saya ilustrasikan sebagai mesin, itu sekarang bisa terinterkoneksi. Artinya adalah, oh ada kemacetan di sebelah sini, maka dengan cepat Transjakarta bisa ngambil data dari Dishub misalnya. Dari Dishub dia mengatakan ada kemacetan sebelah sini, ada demo sebelah sini, atau ada informasi dari Polri. Dia harus bergerak mengatakan perubahan trayek, dia mengumumkan di sosial media, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada fenomena menarik ketika LRT Jabodebek diresmikan oleh Pak Jokowi, di mana akhirnya tidak berhasil mencapai titik ini. Komentar citizen adalah, kok Instagram sama Twitternya nggak aktif? Itu karena berbagai macam public transport seperti yang milik Pemda DKI, Transjakarta dan MRT Jakarta secara aktif mengatakan there is something wrong with this. Ini kami akan terlambat dan real time. Jadi ketika KAI-nya tidak mau, itu yang dikomentari itu bukan keterlambatannya saja, masalah tidak berhasil mencapai 15 menit, tetapi yang dikomentari itu adalah kenapa kok tidak aktif Instagram. Nah ini orang pikir gampang lah. Anda harus bayangkan organisasi sebesar Transjakarta itu kan nggak dari operation lapor dulu kemana, lapor ke ini baru masuk ke humas, terus bagian yang ngetik itu kan siapa? Itu bisa 6 rangkaian orang. Nah ini kan harus terlatih, terkoneksi dengan sedemikian rupa. Nah itu yang menjadi penting dalam konteks evolusi yang saya kenal terkoneksi tadi. Jadi selama core konsepnya Anda kuasai, ya saya pikir mau evolusi kayak apapun, selama Anda temukan ini, Anda bisa berkontribusi di situ. Ya, itu yang saya bayangkan. Nah, saya juga pastikan ada satu hal yang juga penting yang harus Anda pertimbangkan di dalam Anda merancang apapun sistem dalam teknik industri. Purpose, tujuan. Itu kenapa Prof. Kuntoro zaman dulu, almarhum, itu bahkan mengatakan pengambilan keputusan itu adalah ilmu wajibnya orang TI. Walaupun akhirnya nggak terlalu diperhatikan. Tapi intinya adalah kalau nanti Anda juga masuk ke smart city dan sebagainya, bayangkan Anda harus mengambil keputusan informasi apa yang dibutuhkan, kapan itu dibutuhkan, dan harus dalam konteks yang tepat. Nah, jadi smart city, industri 4.0 sebenarnya generating that kind of information yang dibutuhkan untuk menavigasi itu. Kenapa saya bilang tadi soal pilot dan lain sebagainya. In the end, semua proses itu harus Anda petakan terhadap pengambilan keputusan. Pak Direktur ini mintanya apa pagi-pagi dilaporin? Apa yang diminta dalam bulanannya? Apa yang diminta dalam tahunannya? Itu harus bisa disuplai. Kalau ada informasi yang tidak bisa disuplai, harus dibuat prosesnya supaya itu bisa disuplaikan. And it is your job to make sure Anda bisa menangkap ini. Itu kenapa sekarang di teknik industri, kalau kita bicara capstone design, harus ada subchapter menurut saya. Harus ada subchapter user requirement. Dia mintanya apa? Disesuaikan. Zaman dulu kalau saya pernah decision support system dan sebagainya itu harus ada. Jadi saya pikir selama core ini Anda pegang, jangan terlalu concern deh soal evolusi. Karena kadang-kadang ada unsur jualannya ya. Karena dia ada hardnya, ada softnya. Ya boleh lah nggak masalah. Tapi jualan barang maksud saya, jualan barang gimana? Kita beli teknologi, that's fine. Tapi Anda boleh beli teknologi kalau memang Anda mampu. Tapi harus ada manfaat. Itu yang menurut saya bisa saya jawab dari pertanyaannya Cindy. Ya. Nanti bisa ditambahkan juga Pak Beni. Ini ada pertanyaannya. Bagaimana sih peran generasi muda ini ya dalam menghadapi dinamika termasuk efek dari dinamika industri, bisnis dan sebagainya. Apa yang mereka harus siapkan begitu, Pak Beni?
Ya, ini kan kalau menurut saya isu-isu lingkungan, ada isu sosial gitu. Yang paling harus disiapkan adalah skill. Apalagi kita ke depan ini seperti yang Pak Prof katakan, sudah masuk di industri era 4.0. Sama di PDM juga sebagai industri yang mengelola air juga sangat membutuhkan orang-orang yang punya skill teknik, keuangan dan lain-lain. Jadi memang persiapannya lebih ke praktek, skill ya. Ya, saya kira itu Pak. Oke, makasih. Kita beri aplaus kepada kedua pemateri. Ini waktunya sudah pukul 11. Apakah kita buka sesi lagi atau cukup? Cukup ya? Jadi banyak pertanyaan kayaknya nih. Ada satu sesi lagi ya. Tadi adik-adik mahasiswa 2 sesi. Ini khusus dosennya. Itu ada tadi bertanya 1 sama yang kedua. Saya kasih dulu ke yang paling belakang, terus nanti ke Bu Kajur ya. Ya langsung aja. Bisa dibantu mic. Pak Farul di belakang. Bukan Pak Farul, Mas Farul. Silakan. Cek. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi menuju siang. Ya, perkenalkan saya Budi Adi Putra. Saya salah satu tendik di ini teknik industri. Oke, saya juga salah satu orang yang jatuh cinta dengan simulasi, dengan sistem dinamik pada khususnya, yang mana kalau saya berfilosofi tentang sistem dinamik yang melihat sesuatu itu secara holistik atau menyeluruh atau dari multi perspektif yang seperti diutarakan Prof tadi, yang mana itu bisa yang kami manifestasikan dalam pembuatan kurikulum di UMI. Kebetulan saya salah satu tim untuk pembuatan kurikulum untuk kedepannya di UMI khususnya tahun 2024. Mengingat atau kalau kita kaitkan dengan tema hari ini, the role of industrial engineer yang pertama, ya ini keresahan ya, karena saat kami dengan tim coba lihat lulusan teknik industri nantinya jadi apa, itu terlalu makro, Prof. Karena seperti yang dikatakan tadi, teknik industri itu atau alumnus teknik industri itu kelebihannya di proses decision making, yang mana kalau alumni teknik industri dalam tanda kutip fresh graduate mau melamar itu tentunya nggak mungkin di posisi manajerial dong, yang mana decision making itu pasti di level itu. Dan ya seperti diketahui kalau ilmu-ilmu praktisi yang detail, yang skill-skill kecil yang harus dikuasai itu jarang didapatkan oleh teman-teman di teknik industri. Jadi memang arah-arahnya sekalian aja ke entrepreneur gitu kalau untuk di awal. Oke. Jadi gimana tuh untuk teman-teman teknik industri atau kami sebagai tendik untuk menyusun kurikulum agar gap antara praktikal dengan akademisi di kampus ini bisa semakin kecil gitu. Mungkin itu aja ya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dosen anyar, Prof. Nah, yang mau bertanya yang kedua ini dosen lawas gitu. Mic-nya coba. Ya, ini beliau Kaprodi TI. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Moderator yang saya hormati, Prof. Ahmad dan juga Pak Beni Iskandar. Sebelumnya mewakili Prodi Pak, dosen karyawan dan juga mahasiswa, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaannya hadir untuk memberikan kuliah umum. Awalnya kami Pak masih pada saat kami menginisiasi kuliah umum ini, kami mencoba untuk mencari siapa ya yang kira-kira bisa memberikan insight bagi mahasiswa kami Pak.
Dan berhubung ada 2 alumni dari Teknik Industri UI Pak, yang baru selesai melaksanakan program doktor, Pak Dr. Taufik dan Ibu Dr. Nurul. Maka kami mengharapkan Prof. Ahmad bisa hadir di Makassar, Pak. Dan juga Pak Beni Iskandar, kami melihat Pak di perkembangan PDAM, kebetulan teman sekamar saya pegawai PDAM juga Pak. Dan saya melihat bahwa bagaimana ketika Makassar dilanda El Nino kemarin Pak. Saya mengikuti bagaimana PDAM bisa menghandle ya bagaimana situasi ketika kemarau Pak. Ini kalau bagi saya mengapresiasi transparansi dari PDAM memperlihatkan bagaimana distribusi air bersih Pak. Transparansi memperlihatkan kondisi real dari bendungan dan juga sumber air dari di Kota Makassar ini. Ini bagi kami sesuatu yang luar biasa dan mungkin bisa diberikan sedikit, mungkin Pak Beni bisa menjelaskan bagaimana sih proses ketika menghadapi El Nino seperti itu Pak. Mungkin Prof. Ahmad Pak, Pak Beni juga, bahwa di kurikulum kami nanti kelak ada konsep capstone design Pak, yang berbasis project. Tadi Prof. Ahmad sempat singgung sedikit. Mungkin Pak Dirut berkenan, jika nanti kami sudah menerapkan kurikulum baru, karena nanti akan berbasis project, berkenan nanti mahasiswa-mahasiswa kami bisa diterima Pak. Mungkin bisa diperlihatkan masalah apa sih yang ada di PDAM. Tadi Prof. Ahmad menjelaskan bagaimana role atau seorang mahasiswa teknik industri bisa menyelesaikan masalah-masalah, ilmu teknik industri bisa menyelesaikan masalah di perkotaan. Mungkin bisa nanti ada masalah-masalah yang mungkin bisa di-share kepada kami, nanti mahasiswa kami bisa masuk sebagai bentuk dari implementasi satu mata kuliah capstone design. Memang harus berbasis project dengan berbagai batasan yang harus diselesaikan. Mungkin itu saja Pak dari saya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kajur, Bu Dr. Irma. Nah, pertanyaan dari Pak Budi dan Bu Irma mengenai bagaimana sih kurikulum yang tepat gitu Prof ya? Apa yang harus dilakukan, karena melihat bahwa selama ini skillnya mungkin rata-rata umum gitu ya, general dan lulusannya makro gitu. Nah ini mungkin bisa dijawab sekalian dengan pertanyaan dari Bu Irma terkait dengan capstone design. Apa sih yang harus diperhatikan untuk supaya betul-betul bisa menghasilkan lulusan yang siap pakai atau dia siap bekerja ya, seperti itu. Ya. Baik, bicara kurikulum TI memang selalu menjadi hal yang diskusi yang panjang. Tapi saya mungkin refer ke dalam slide saya yang tadi bicara soal build to last, bahwa sebuah organisasi atau sebuah apapun itu harus punya 2 sisi. Satu, memperkuat core yang menjadi kekuatan daripada si prodi tersebut, dan mengembangkan sesuatu hal yang mungkin berbeda dibandingkan yang lain. Nah, kalau saya memandang kurikulum teknik industri selalu ada 3 hal yang utama. Ini versi saya ya, bukan versinya UI. Yang pertama, memang harus ada desain. Teknik itu bicara desain. Bedanya kita dengan ekonomi yang improving, itu kita ada install, design and install. Artinya memang harus ada kekuatan desain. Nah memang yang mungkin salah kaprah, desain itu desain produk, bukan desain sistem. Tapi aspek desain itu artinya apa? Mengetahui permasalahan yang ada di masyarakat, mengetahui apa yang mau diminta, dari apa yang diminta itu keluar sebagai sebuah spesifikasi solusi. Saya nggak bilang spesifikasi produk ya, solusi itu bisa produk. Nah solusi itu harus memberikan nilai tambah. Yang kedua yang selalu menjadi kekuatan di teknik itu adalah kemampuan problem solving. Dari desain tadi ke problem solving itu masih ada hubungannya. Tapi problem solving itu sebenarnya adalah bagian terpenting dari decision making. Jadi jangan lihat decision making yang kuat. Kalau Anda punya decision making yang kuat, sebenarnya alhamdulillah, karena berarti problem solvingnya sudah kuat.
Nah, problem solving itu adalah kemampuan menggunakan data, melihat permasalahan, diolah sedemikian rupa, dianalisa menjadi sebuah rekomendasi. Yang ketiga, yang juga mungkin harus dipertegaskan adalah beda sistem perspektif yang di dalam teknik industri. Karena Anda orang sistem dynamics, bedakan sistem perspektif dengan sistem dynamics. Sistem dynamics itu adalah medium untuk belajar sistem perspektif. Itu kenapa saya sebenarnya lagi mencoba untuk bisa nggak sih sistem thinking itu dikeluarkan dari sistem dynamics. Karena orang selalu merasa bahwa namanya sistem thinking itu sistem dynamics. This is two different thing. Sistem perspektif itu berbeda dengan sistem dynamics. Nah, masalahnya memang mengajarkan sistem perspektif ke dalam orang yang sebenarnya the whole kurikulumnya sistem perspektif itu jadi susah. Anda seperti tidak sadar atau lupa. Kan biasa ya kalau mahasiswa kalau udah lulus kan dulu nggak bisa, sekarang lupa gitu ya. Nah, artinya adalah Anda harus pastikan diperkuat bahwa ini yang membedakan solusi kamu dengan solusinya orang lain. Saya kira itu yang bisa saya jawab kalau soal pengalamannya Pak Beni ke El Nino. Saya juga pengen dengar sebenarnya. Biasa tadi. Saya kira itu untuk kurikulum. Untuk capstone design yang penting nanti ada itunya. Saya setuju kalau bagus sih capstone design itu masuk ke asam solusi permasalahan. Jadi mirip KP tapi terstruktur. Saya setuju sekali. Tapi pastikan bahwa nanti chapter per chapternya di guide. Jadi ini harus ada soal finansial, seperti tadi. Ciri khasnya anak TI itu harus keluar, 5M itu harus keluar. Ada analisis HR, semua case itu harus multidisiplin, multidimensi ketika disolusikan. Kira-kira kalau dari kurikulum saya komentarnya seperti itu. Iya, terima kasih Prof. Nah selanjutnya kita persilakan kepada Pak Dirut, Pak Beni untuk menyampaikan best practice, mungkin pengalaman kemarin menghadapi El Nino ya, distribusi air bisa lebih lancar gitu ya, nggak ada mengurangi kepanikan dan akhirnya masalah bisa sedikit semakin teratasi gitu. Silakan Pak Beni. Baik, terima kasih. Jadi terkait tantangan yang kami hadapi pada saat El Nino kemarin, yaitu sejak 25 Agustus sampai dengan Oktober 2023, ya seperti judul ini, PDM itu harus sustainable dan resilience, berkelanjutan dan berdaya tahan. Kemarin itu mungkin baru pertama kali PDM menghadapi siklus seperti El Nino. Yang utama bagaimana kita tidak melakukan pembiaran kepada para pelanggan, itu dulu. Setelah pelanggan, bagaimana kita empati kepada masyarakat. Jadi kemarin saya betul-betul fokus 24 jam dengan armada 15 mobil tangki. Itu selama 24 jam kita operasi mendistribusikan air bersih bukan cuma ke pelanggan, tapi ke masyarakat Kota Makassar. Khususnya yang paling terdampak itu Prof di utara kota. Awalnya cuma 3 kecamatan, kemudian semakin lama El Nino berjalan, akhirnya dampaknya ke 8 kecamatan. Ya. Penduduk kurang lebih sampai 300.000 kepala keluarga dari 8 kecamatan. Nanti di bulan September baru pemerintah kota mengeluarkan SK darurat, tanggap darurat, yang kemudian BPBD Kota Makassar mengambil alih, tapi tetap distribusi air bersihnya dari kami. Mereka cuma membantu mobilnya saja, beberapa mobil sampah yang dirubah menjadi mobil tangki, tapi ya alhamdulillah PDM Makassar waktu itu kebetulan dari 5 instalasi ternyata ada cuma 2 instalasi yang bertahan, Pak. Yang 3 instalasi ini air bakunya habis, Bro. Satu yang di Macinis Sombala itu yang intrusi air lautnya terlalu tinggi. Iya, airnya nggak operasi kan. Iya. Tinggal Jeneberang sama Bili-Bili. Dan alhamdulillah itu bisa mengcover semua kebutuhan air bersih pada saat El Nino itu. Kami mendistribusikan air bersih khusus ke BPBD Makassar waktu El Nino kemarin itu jumlahnya 20 juta liter. Sementara yang kita handle sendiri untuk pelanggan kurang lebih hampir 5 juta liter. Nah saya bingung juga, jangan sampai ini jadi temuan kan.
Jadi sebelum dia jadi temuan NRW saya udah keluarin duluan SK daruratnya tanpa menunggu darurat dari wali kota. Saya kira itu Bu yang kita Oke, kita beri aplaus ya, luar biasa Pak Dirut ya. Iya, kasat advokat gitu. Jago, pokoknya jago gitu ya. Iya, jangan sampai gitu dulu. Oke, ini menarik sebenarnya, tapi karena kita dibatasi oleh waktu, kalau kita mau selesaikan ini bisa sampai sore, sampai malam ya. Saya kira diskusi kita cukup sampai di sini ya. Mungkin perlu ada closing mungkin Prof, apa yang perlu disampaikan? Ya. Antara ditawain apa ditodong saya juga nggak ngerti. Tapi pesan saya tadi ya, peluang Anda banyak. Pengalaman saya merupakan bukti bahwa Anda hampir bisa berkecimpung di mana saja. Namun tadi Anda juga harus perkuat diri Anda. Anda juga harus mempromosikan sendiri ya, TI itu seperti apa. Saya mengerti mungkin masih pada saat masuk pun ada yang masih bingung TI itu apa. Jadi pesan saya sebagai sesama perekayasa industri nantinya, promote keilmuan Anda, cari peluang dan silakanlah mengembangkan diri, membedakan diri yang lebih baik supaya Anda nanti bisa sukses berikutnya. Itu aja pesan dari saya. Terima kasih. Silakan Pak Beni, ada pesan-pesan buat adik-adik. Closing statement saya menindaklanjuti Bu Ketua Prodi tadi. Perumda Kota Makassar siap bekerja sama dengan FTI. Wah, keren. Kita beri aplaus ya. Oke, demikian diskusi kita, diskusi yang sangat menarik ya. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC untuk melanjutkan acara. Ya. Silakan. Itulah tadi sesi kuliah umum teknik industri dengan tema The Role of Industrial Engineers for Sustainability and Smart City. Terima kasih kepada kedua pembicara kita, Profesor Dr. Insinyur Ahmad Hidayatno ST MBT IPU dan Pak Beni Iskandar SH. Sekali lagi mari kita beri aplaus kepada kedua pemateri kita. Selanjutnya kita akan menyerahkan plakat dan sertifikat kepada pemateri yang akan langsung diserahkan oleh Ibu Ketua Jurusan dan Sekretaris Prodi oleh Ibu Dr. Engineer Irma Nur Afia STMT IPM ASEAN Engineer dan Ibu Dr. Insinyur Nurul Chairani STMT IPM ASEAN Engineering CIS. Pada Ibu dipersilahkan. Sekali lagi kita akan mengambil dokumentasi bersama peserta kuliah tamu teknik industri.
Untuk dokumentasi mungkin bisa bersama para peserta kuliah tamu hari ini. Untuk para peserta kuliah tamu bisa dimohon untuk berdiri. Dimohon untuk peserta duduk kembali. Dengan selesainya seluruh rangkaian acara kuliah umum hari ini, maka saya Nova Aski, saya Farul Hidayat, pamit undur diri sekaligus menutup kegiatan kuliah umum dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.